Saya Amber. Saya menjalankan firma manajemen krisis swasta. Kamu akan pergi tanpa apa-apa. Kekerasan dalam rumah tangga, kamu hanya akan membusuk di penjara. Yang saya lakukan adalah mengambil identitas yang berbeda, menyusup ke rumah klien, dan menyelesaikan masalah keluarga yang hukum atau cara normal tidak bisa. Nama klien ini adalah Chloe. Jadi kamu Amber. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu, Nona Sterling. Saya dan suami saya bertemu di bangku kuliah. Keluarga saya selalu berkecukupan. Keluarga dia biasa saja. Dulu, orang tua saya tidak setuju kami pacaran. Sayalah yang bersikeras menikah dengannya. Setelah lulus, dia bergabung dengan perusahaan ayah saya. Orang tua saya melihat dia mampu, dan perlahan mulai menerimanya. Tapi setelah orang tua saya meninggal dan perusahaan diserahkan ke tangannya, semuanya berubah. Ibu mertua dan ipar perempuan saya membuat hidup saya sengsara setiap hari. Suami saya tidak hanya tidak membantu saya, dia memanipulasi psikologis saya. Ini membuat saya gila. Ibu mertua dan ipar perempuan mengganggumu. Suami memanipulasi psikologismu. Uang dan kekuasaan ada di tangannya. Dia adalah pendaki sosial yang penuh perhitungan yang membawa seluruh keluarganya untuk menguras habis dirimu. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Saat ini, kamu hanya perlu melakukan 3 hal. Pertama, apapun yang ibu mertua dan ipar perempuanmu lakukan padamu, balas saja ke mereka. Kedua, ambil kembali uang dan kendalimu. Ketiga, cari bukti suamimu mempermainkan psikologismu. Lalu cerai dia dan buat dia pergi tanpa membawa apa-apa. Tapi suamiku bilang, wanita yang bercerai itu seperti baju bekas. Sama sekali tidak berharga. Baju bekas. Nona Sterling, kamulah yang mengendalikan segalanya di sini. Jangan biarkan parasit menentukan nilai dirimu sebagai seorang wanita. Kamu diterima. Anggap ini uang muka. Gelang ini bernilai 1,5 juta rupiah. Begitu pekerjaan selesai, aku akan memberimu 3 juta rupiah lagi. Nona Sterling, gelangnya bisa kamu simpan. Dengar, aku mungkin lagi bokek sekarang, tapi keluargaku kaya raya. Ayahku meninggalkanku perusahaan tercatat. Nilainya puluhan miliar rupiah. Aku akan membantumu mengambil kembali kendali atas rumah tanggamu sendiri. Untuk bagianku, kita ikuti saja kontraknya. Kamu bayar aku setelah semuanya selesai. Kamu yakin bisa melakukan ini? Tentu saja. Ini kontraknya. Coba lihat. Aku akan mengambil peran sebagai manajer pribadimu dan pindah ke tempatmu. Baiklah kalau begitu. Sekarang aku harus apa? Pertama-tama, ceritakan padaku seperti apa sebenarnya ibu mertua dan ipar perempuanmu itu. Ibu mertuaku sangat suka mengontrol dan temperamennya buruk sekali. Kalau ipar perempuanku, dia suka pamer. Dia terutama suka mengambil barang-barangku tanpa izin. Mereka datang ke tempatku setiap Rabu dan numpang tinggal sebentar. Jadi kapan kunjungan berikutnya? Hari ini. Mereka sudah datang. Jangan takut. Ayo pergi. Chloe, kudengar kamu sedang mencari manajer pribadi, jangan-jangan dia? Aku ibu mertua Chloe. Mulai sekarang, semua urusan rumah tangga akan aku yang putuskan. Chloe masih terlalu muda, dia tidak tahu apa-apa. Betul sekali. Permisi. Nona Sterling adalah majikan saya. Saya hanya menerima perintah dari Nona Sterling. Akulah yang mengatur rumah ini. Mengerti? Satu kata dariku, dan kamu akan diusir dari sini. Beraninya kamu. Bagaimana bisa kamu mempekerjakan orang seperti ini? Aku suka gelang ini. Aku ambil. Kamu. Jangan kamu aku. Lily suka gelangmu. Kamu harus merasa terhormat. Cukup. Nona Sterling. Orang-orang ini datang untuk merampok dan mencuri. Haruskah saya panggil polisi? Kamu pikir kamu sedang memanggil siapa pencuri? Kamu cuma manajer yang buruk. Berani-beraninya kamu menuduhku? Pertama, mengambil barang yang bukan milikmu tanpa izin itu namanya mencuri. Kedua,
Saya adalah manajer pribadi Nona Sterling. Keamanan dan barang-barangnya adalah tanggung jawab saya untuk melindunginya. Ibu Davis, Anda adalah ibu mertua Nona Sterling, benar kan? Pelayan yang Anda punya di sini sama sekali tidak punya sopan santun. Kalau Anda saja tidak bisa mengendalikan pelayan Anda sendiri, saya dengan senang hati akan turun tangan. Kamu. Jadi sekarang, minta maaf pada Nona Sterling. Ibu, lakukan sesuatu, katakan sesuatu, kamu. Chloe, inikah pelayan baru yang kamu pekerjakan? Berani-beraninya dia memperlakukan aku seperti ini? Oh, begitu ya. Kamu adalah saudara perempuan suami Nona Sterling. Menerobos masuk ke rumah orang, mencuri barang, kamu tidak punya pendidikan. Ibu Davis, kalau Anda saja tidak bisa mendisiplinkan anak perempuan Anda sendiri, saya juga bisa menanganinya. Hentikan. Hentikan. Dia secara ilegal memiliki barang milik orang lain, paling ringan, ditahan. Paling berat, masuk penjara. Apa? Kamu mau ikut dia? Ibu. Victor, lihat istrimu ini. Aku cuma mau meminjam gelangnya. Dia malah menuduhku mencuri. Dia bahkan mengancam mau memanggil polisi untukku. Aku tidak. Dan kamu masih berusaha menyangkalnya? Manajer pribadimu yang katanya itu persis mengatakan itu. Victor, kamu harus melihat siapa sebenarnya istrimu. Dia pikir dirinya seperti putri, berpura-pura lemah dan rapuh di depanmu. Tapi begitu kamu tidak di rumah, dia membuli aku dan adikmu. Itu tidak benar, Victor. Aku benar-benar tidak. Chloe, itu cuma sebuah gelang. Kalau Lily suka, berikan saja padanya. Lagi pula, kamu tidak pernah split ini sebelumnya. Tapi itu gelangku. Dia mengambilnya tanpa izin. Chloe, lihat, masalahnya di sini bukan tentang apakah itu gelangmu atau bukan. Kamu adalah ipar perempuannya. Lily masih muda dan belum tahu apa-apa. Dia belum tahu apa-apa, tapi kamu harusnya tahu. Aku. Suami Chloe adalah ahli dalam taktik manipulasi psikologis yang biasa. Memelintir narasi, berpura-pura menjadi korban, membuat Chloe merasa semuanya adalah kesalahannya. Sayangnya, aku di sini sekarang. Aku tidak akan membiarkan keluarga ini lolos begitu saja. Nona Sterling. Saudara perempuan suami Anda mencuri dari Anda, saya sudah merekam semuanya. Kalau kita panggil polisi sekarang, ini semua bukti yang kita butuhkan. Kalau kita memanggil polisi sekarang, ini buktinya. Victor, lihat nih manajer bodoh yang baru dipekerjakan Chloe. Kamu manajer baru yang dipekerjakan istriku. Akulah kepala rumah tangga di sini. Kamu tidak diterima di sini. Keluar dari rumahku sekarang juga. Ini rumah siapa? Saya rasa, Bapak Davis, Anda masih belum paham. Nona Sterling, mau saya bantu usir orang-orang ini keluar? Chloe, lihat orang yang kamu pekerjakan ini, sama sekali tidak tahu sopan santun, dasar-dasarnya saja tidak tahu. Cukup, pecat dia dulu, lalu kamu perlu berpikir panjang tentang kenapa kamu mempekerjakan orang seperti ini. Aku. Soal gelang ini, ulang tahun Lily sebentar lagi. Anggap saja ini hadiah ulang tahun awal untuknya. Terima kasih, Victor. Kamu memang yang terbaik. Baiklah, Nak, sudah waktunya makan malam. Adikmu dan aku belum makan. Oh, iya, aku baru dapat klien besar hari ini. Ibu, Lily, aku ajak kalian berdua makan malam mewah. Asik. Jangan pergi. Kenapa? Kalau kamu pergi sekarang, Victor malah akan semakin membela mereka. Aku harus bagaimana? Gelang itu penting bagimu, kan? Ya, itu dari barang-barang ibu yang diwariskan padaku. Harganya 1,5 juta rupiah. Bersiaplah. Sabtu ini, kita akan ambil kembali gelang itu. Bagaimana caranya? Sabtu kan hari makan malam keluarga, ya? Ya, Bibi Victor, pamannya, dan beberapa kerabat lain akan datang. Katanya untuk mempererat ikatan keluarga, tapi sebenarnya cuma mau menumpang hidup. Ramai itu bagus. Semakin banyak orang, semakin seru dramanya. Victor, lihat ini. Gelang ini sangat cocok dengan warna kulitku. Sayang sekali dipakai Chloe. Simpan saja kalau suka. Dia tidak akan keberatan. Kejernihan gelang ini luar biasa. Pasti harganya selangit. Tentu saja. 1,5 juta rupiah. Chloe memberikannya lebih awal padaku,
sebagai hadiah ulang tahun. Benar kan, Chloe? Mohon izin menyela. Sepengetahuanku, Nona Davis, gelang ini adalah dari barang-barang Ibu Nona Sterling. Bernilai 1,5 juta rupiah. Dan tidak ada catatan bahwa ini dihadiahkan. Kamu menyebutnya hadiah ulang tahun? Di mana kontrak hadiahnya atau catatan transfer banknya? Kamu ini siapa sih? Ya, Chloe yang memberikannya padaku, jadi minggir. Ini adalah faktur pembelian untuk gelang ini dan sertifikat penilaiannya. Keduanya dengan jelas menyatakan bahwa pemilik sah gelang ini adalah Chloe Sterling. Selain itu, ini rekaman pengawasan yang dengan jelas menunjukkan kamu mengambil paksa gelang itu dari pergelangan tangan Chloe tanpa izinnya. Aku cuma... Chloe bilang aku boleh memilikinya. Nona Sterling, bersedia mengonfirmasi? Nona Sterling, apakah Anda sudah mendapatkan izinnya? Tidak. Gelang itu adalah satu-satunya kenang-kenangan dari ibuku. Aku tidak pernah bilang akan memberikannya padamu. Lily terus memamerkannya sejak dia mendapatkannya. Aku benar-benar mengira itu hadiah. Ternyata itu dicuri. Dia. Apa yang bisa dibanggakan jika itu dicuri? Cukup, Chloe, aku sudah bilang, anggap saja gelang itu hadiah ulang tahun untuk Lily. Apakah kamu harus membuat keributan di depan seluruh keluarga? Anda salah, Bapak Davis. Nona Sterling tidak membuat keributan. Saya, sebagai manajer pribadinya, secara hukum melindungi hak-haknya. Selain itu, saya sudah berkonsultasi dengan pengacara. Gelang itu bernilai 1,5 juta rupiah. Menurut pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian harta benda publik atau pribadi dalam jumlah yang sangat besar dihukum lebih dari 10 tahun penjara atau seumur hidup. Itu bohong. Aku tidak mencurinya. Rekaman pengawasan, faktur, dan sertifikat penilaian semuanya ada di sini. Nona Davis, apakah Anda ingin mengembalikannya sekarang, minta maaf, dan menyelesaikan ini secara pribadi, atau menunggu polisi datang dan membiarkan mereka, di depan semua kerabat Anda, membawa Anda pergi? Kamu tidak akan berani. Coba lihat kalau aku tidak berani. Kembalikan gelang itu ke Chloe. Victor, bukankah kamu bilang ini hadiah untukku? Kembalikan saja. Padanya, siapa sih yang mau gelang bodoh begitu? Aku tidak peduli. Kalau kamu sengaja merusak barang orang lain, kamu harus menggantinya. Untungnya tidak rusak, kalau tidak, kamu akan kena tuntutan lagi. Nona Sterling, mengembalikan apa yang memang hakmu. Nona Cole, terima kasih. Kamu akan membayar untuk ini. Tidak perlu menunggu, Bapak Davis. Aku siap kapan saja. Selain itu, untuk semua yang terjadi di sini malam ini, aku sudah merekam semuanya dalam audio dan video, termasuk ancaman yang baru saja kamu ucapkan. Jika perlu, aku akan serahkan semuanya ke pengacaraku. Kamu memang keterlaluan. Bersekongkol dengan orang luar untuk mempermalukan suamimu sendiri. Aku. Baiklah, semuanya, ayo makan. Ayo makan. Ayo makan. Oh, ya, Nona Sterling. Makan malammu sudah siap untukmu di lantai 2. Udara di sini tidak terlalu baik. Udara di sini tidak terlalu baik. Ayo makan di atas. Ayo pergi. Victor, lihat mereka. Cukup. Belum cukupkah kamu mempermalukan kita? Terima kasih. Aku belum pernah merasa begitu puas. Ini baru permulaan. Nona Cole, ibu mertuaku, ipar perempuanku, dan Victor beserta seluruh krunya sangat dipermalukan di depan sanak saudara hari ini. Mereka pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Setiap 6 bulan atau setahun sekali, mereka datang untuk tinggal sebentar. Dan saat mereka datang, kau tahu mereka akan mencari cara baru untuk membuat hidupku sengsara. Lalu aku harus bagaimana? Nona Sterling, sejak aku menjadi manajer pribadimu, aku telah memeriksa surat wasiat yang ditinggalkan orang tuamu untukmu. Aku menemukan klausul yang menyatakan, jika Victor tidak benar-benar baik padamu dan tidak memiliki anak denganmu, maka dia tidak mungkin untuk benar-benar mewarisi warisan yang orang tuamu tinggalkan untuknya. Ya, orang tuaku takut setelah mereka meninggal, Victor mungkin akan mencoba menindasku. Jadi mereka menambahkan syarat ini. Nona Sterling, orang tuamu sangat menyayangimu. Itu sebabnya mereka khawatir nanti, Victor mungkin tidak memperlakukanmu dengan baik. Mereka menetapkan syarat ini. Hanya jika Victor benar-benar baik padamu dan memiliki anak denganmu, barulah dia bisa benar-benar mewarisi harta itu. Kalau tidak, dia tidak akan mendapat 1 sen pun. Jadi,
bisakah kita menggunakan klausul ini untuk membuat Victor pergi tanpa apa-apa? Meskipun orang tuamu menetapkan syarat ini, saat ini, baik di rumah maupun di perusahaan, Victorlah yang memegang kendali. Jadi, jika kita sembrono mengajukan syarat ini, itu justru akan berbalik melawan kita. Jadi apa saranmu? Maksudku, kau harus pura-pura hamil. Meskipun sekarang tampaknya Victor yang memegang kekuasaan sebenarnya, dia sangat tahu dia masih terhalang satu syarat dari tujuan sebenarnya, yaitu memiliki anak denganmu. Tapi kalau aku pura-pura hamil, bukankah itu justru menguntungkannya? Kau ingat saat kita pertama kali bertemu, langkah pertama yang kusebutkan? Pertama, tidak peduli bagaimana ibu mertua dan ipar perempuanmu menindasmu, kau balas saja. Jadi sekarang kita perlu mengambil langkah pertama itu. Jika kau tidak ingin ibu mertua dan ipar perempuanmu terus membuat masalah, kita harus mengusir mereka untuk selamanya. Sekarang aku mengerti. Kau ingin aku pura-pura hamil untuk memecah belah Victor dengan ibu mertua dan ipar perempuanku. Tepat sekali. Begitu kau hamil, Victor akan melindungimu seperti harta paling berharga. Lalu, jika ibu mertua dan ipar perempuanmu membuat masalah lagi, dan itu membahayakan kehamilanmu, kau bahkan tidak perlu mengangkat tangan. Victor sendiri yang akan memastikan mereka diusir. Baiklah, mari kita lakukan dengan caramu. Chloe, aku nggak mau bahas lagi soal kejadian kemarin, tapi manajermu ini harus pergi hari ini, karena keluarga ini nggak diatur oleh orang luar. Betul. Kalau menurutku, manajer macam apa dia ini? Dia cuma pembuat onar, dan kita harus usir dia saja. Victor, tunggu apa lagi? Kan kamu kepala rumah tangga, jadi cepat usir dia. Dengar nggak? Keluar. Rumah ini kan awalnya ditinggalkan untukku dan Victor oleh orang tuaku. Dan karena rumah ini atas nama kami berdua, aku juga nyonya rumah di sini. Jadi soal Amber yang aku pekerjakan, dia tetap atau pergi, kalian enggak berhak memutuskan. Kamu beruntung Victor mau menikahimu, karena perusahaan ayahmu itu, kalau bukan dia yang menopangnya, sudah lama bangkrut. Kamu pikir sekarang sudah dewasa? Hah? Tak tahu malu? Tolong jaga mulutmu, karena kalau kamu berani menyerang Nona Sterling secara pribadi dan menghina dia lagi, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik dan provokasi dan membawamu ke pengadilan, dan lagi, apa yang baru kamu katakan? Sudah aku rekam. Baiklah, kalau kamu mau simpan orang luar di rumah, ya simpan saja, tapi jangan bilang aku nggak peringatkan, kalau suatu hari keluarga ini hancur karena dia, kamu nggak akan punya tempat untuk menangis. Victor, Chloe itu berani-beraninya. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan ini berlalu. Betul, kita perlu memberi pelajaran padanya. Biar dia tahu siapa yang benar-benar berkuasa di sini. Betul. Aku akan buat dia berlutut dan minta maaf padaku. Jangan khawatir. Orang seperti Chloe mudah sekali dikendalikan. Kalau tidak, mana mungkin anak malang sepertiku bisa mencuri seluruh warisannya. Jadi kamu punya rencana? Ada pertemuan klien besar di perusahaan hari ini. Aku akan ke kantor dulu, nanti malam saat aku pulang, aku akan manipulasi psikologis dia sedikit, dia akan harus melakukan apapun yang kukatakan. Saat waktunya tiba, aku bisa usir siapa saja kapanpun aku mau. Asam banget. Untuk pura-pura hamil, kamu harus terbiasa dengan ini. Nanti malam saat Victor pulang, kita akan berpura-pura di depannya. Cuma agak asam. Aku bisa tahan. Tapi bagaimana kalau dia tidak percaya? Dia sudah lama berusaha membuatku hamil, tapi tidak berhasil. Aku sudah siapkan semuanya. Dia tidak punya pilihan selain percaya. Bahkan jika dia curiga dan ingin membawamu untuk pemeriksaan, aku punya koneksi di rumah sakit. Semuanya sudah diatur. Amber, untungnya, seorang teman memperkenalkan kita. Aku sangat senang bertemu denganmu. Terima kasih. Mengutamakan pelanggan adalah motoku. Jangan khawatir. Kita hanya perlu menunggu Victor pulang nanti malam.
Namamu Amber, kan? Istriku bayar berapa sih? Aku akan gandakan. Keluar dari rumahku. Bapak Davis, sudah kukatakan berkali-kali. Aku hanya menerima perintah dari Nona Sterling. Jadi kamu tidak mau keluar dari rumahku. Karena Chloe yang mempekerjakanmu, aku akan menyuruh Chloe memecatmu sendiri. Bapak Davis, tunggu sebentar. Pada dasarnya, kamu cuma pelayan bagi kami. Apa? Kamu coba menghalangiku bertemu istriku? Bapak Davis, aku tidak mencoba menghalangi Bapak bertemu Nona Sterling. Tapi izinkan aku memperingatkan Bapak, saat Bapak menemuinya, sebaiknya Bapak perhatikan nada bicara Bapak. Jangan berani-berani membuatnya kesal. Aku akan menemui istriku. Nada apa yang kupakai saat bicara dengan istriku bukan urusanmu. Minggir. Nona Sterling sedang hamil. Bapak tidak tahu? Apa? Dia baru tahu hari ini. Dia hamil. Dia sangat menyayangi anak ini. Jadi aku peringatkan Bapak. Saat Bapak menemuinya, jangan berani-berani membuatnya tidak senang. Bagus. Dulu dia lama sekali tidak bisa hamil, sekarang dia hamil. Begitu Chloe melahirkan, maka surat wasiat. Aku tidak butuh kamu. Aku akan bawa ini untuk istriku. Chloe, ada apa? Masih kesal soal gelang itu? Atau karena aku coba pecat manajermu? Chloe, bukannya gelangnya sudah aku kembalikan? Bisa kita lupakan saja? Soal Amber, dia boleh tinggal selama kamu mau. Kamu yakin? Ya, tapi, benar nggak kata Amber? Kamu hamil? Kenapa kamu tidak bilang padaku? Bilang ke kamu buat apa? Lagi pula, aku tidak punya suara di rumah ini, bahkan gelangku sendiri. Kamu berikan ke adikmu sebagai hadiah, dan manajer pribadi yang kusewa itu. Aku juga tidak punya suara soal itu. Kamu tetap berusaha memecatnya. Oke, aku salah soal itu. Tapi, bukannya aku sudah menyuruh adikku mengembalikan gelang itu padamu, dan Amber, aku tidak benar-benar mengusirnya. Apa yang sudah terjadi, ya sudah. Tapi siapa yang tahu isi kepalamu? Apakah ini akan terulang lagi? Aku janji, mulai sekarang, tanpa izinmu, aku tidak akan pernah lagi memberikan barang-barangmu ke adikku. Dan aku tidak akan coba pecat Amber lagi. Kamu bisa pertahankan dia selama kamu suka. Sungguh. Sungguh. Fokus saja istirahat selama hamil dan melahirkan dengan selamat dan sehat. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Oke, cuma ibumu dan adikmu masih tinggal di sini. Bagaimana kalau mereka menggangguku lagi dan menyebabkan keguguran? Aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan hari ini. Dokter bilang kehamilanku tidak stabil. Aku tidak boleh mengalami stres emosional. Kalau begitu aku akan pastikan bilang ke ibu dan adikku mereka tidak boleh membuatmu kesal. Tapi demi bayi, aku takut. Jangan takut. Ibuku sudah lama menginginkan cucu laki-laki. Kalau mereka tidak menerimanya, aku akan usir mereka. Itu membuatku merasa lebih baik. Tapi laporan USG ini dan tes darah, apakah dilakukan di rumah sakit terkemuka? Apakah hasilnya bisa dipercaya? Tentu saja rumah sakit terkemuka. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Kalau kamu tidak percaya, aku akan pergi sekarang juga ke rumah sakit dan periksa ulang. Tidak perlu. Aku cuma bertanya. Kamu sedang hamil sekarang? Yang paling penting adalah beristirahat. Aku ada kerja nanti. Aku harus pergi. Aku tidak akan mengganggumu. Victor, kau sudah lama memanipulasi psikologisku. Mulai sekarang, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Hari ini merasa lebih baik? Aku sudah tidak bisa makan lagi. Victor, sedang apa kau? Kenapa kau menyuapi jalang itu? Dia tidak punya tangan. Adikmu diintimidasi oleh istrimu karena sebuah gelang. Dan sekarang kau bersikap baik padanya? Ada apa denganmu? Ibu, masih pagi sekali. Tidak bisakah kau memberi kami ketenangan? Victor, bukankah kau berjanji kemarin kau akan membuat Chloe minta maaf pada Lily? Ya, Victor, suruh Chloe minta maaf padaku. Ini rumahmu. Kamilah yang seharusnya membuat aturan untuknya.
Beraninya kau memukulku, wanita jahat? Kenapa kau masih di sini? Bukankah Victor sudah mengusirmu? Nak, apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang minta maaf pada Nona Sterling. Minta maaf padanya. Apa kau sudah gila? Nak, untuk apa kau berdiri di sana? Penjahat ini, dia memukulku, dan sekarang dia mau aku minta maaf pada Chloe. Bantu ibu balas memukulnya. Victor, kalau ibumu dan adikmu tidak mau minta maaf, ya sudah. Lagi pula bukan masalah besar. Aku hanya sedang tidak mood. Tapi permintaan maaf itu perlu. Namun, bukan Chloe yang minta maaf padamu, tapi kalian yang minta maaf pada Chloe. Apa? Victor, apa kau demam? Tidak, aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Kau mencuri gelang peninggalan ibu Chloe untuknya, jadi kau yang salah duluan. Dan sekarang kau bersikap agresif dan kasar. Jadi sekarang, minta maaf pada Chloe. Kenapa aku harus? Karena dia sedang hamil sekarang. Dia hamil. Keluarga fans akan melanjutkan garis keturunan. Kau sudah menikah dengan Victor selama 6 tahun, dan baru sekarang punya anak, apa yang perlu dibanggakan? Lagi pula, hamil ya hamil, bukan hal yang istimewa. Waktu aku mengandung Victor, aku masih bekerja di ladang. Kau adalah kau, dan Chloe adalah Chloe. Chloe sedang mengandung anakku, jadi permintaan maaf itu wajib. Mustahil aku minta maaf. Ibu, lihat, Victor. Ya, dan aku juga tidak akan minta maaf. Perutku sakit sekali. Apa aku keguguran? Kamu baik-baik saja? Mungkin karena stres, kekacauan emosional ini. Itu yang menyebabkan rasa sakitnya. Minta maaf pada Chloe, sekarang. Kalau tidak, keluarlah dari keluarga Davis, dan jangan berani-berani kembali. Victor, itu keterlaluan. Nak, aku ibumu, bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Wanita ini, guna apa yang dia berikan padamu? Dia. Amber, usir mereka keluar, dan tanpa izinku, jangan berani-berani menginjakan kaki di rumahku lagi. Silakan duluan. Aku tanya sekali lagi, minta maaf atau tidak? Maafkan aku, Chloe. Aku seharusnya tidak mengambil gelangmu. Aku minta maaf. Apa tadi? Aku tidak terlalu mendengarnya. Chloe, jangan keterlaluan. Jangan lancang. Victor, kurasa ibumu dan adikmu tidak benar-benar menyesal. Perutku benar-benar sakit. Pura-pura sakit apalagi? Minta maaf pada Chloe, dengan benar. Victor, kamu memukulku? Kamu benar-benar memukulku karena wanita ini? Lily Davis, aku hanya akan mengatakannya sekali lagi, minta maaf pada Chloe, dengan benar. Victor, apa kau sudah gila? Bagaimana kalau kalian coba sedikit lebih tulus dan minta maaf? Maafkan aku, Chloe. Aku tahu aku salah. Kalau mau minta maaf, hanya mengatakannya tidak cukup. Apa yang baru kau katakan? Tentu saja kalian harus menulis surat pernyataan. Bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Lalu, kalian baru meminta maaf secara formal kepada Chloe. Kamu masih mau aku menyajikan teh untukmu? Kamu benar-benar tidak perlu minum tehnya. Tidak apa-apa. Aku hanya khawatir suasana hatiku yang buruk bisa mempengaruhi bayinya. Cukup, sajikan tehnya. Aku bilang satu hal, kamu malah bilang hal lain. Jadi video ini adalah jaminan kami. Aku, Lily Davis. Aku, Lily Davis. Aku, Martha Davis. Aku, Martha Davis. Dengan tegas tunduk pada posisi Chloe sebagai kepala rumah tangga ini. Dan kami dengan tulus meminta maaf atas perilaku kami di masa lalu. Aku harus menjawab telepon ini. Chloe, kamu si sayang kecil, kamu malah memecah belah aku dan Victor.
Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Kamu mau apa? Masih mau cari masalah? Lepaskan aku. Ibu, ini Chloe, si sayang kecil ini, dia sengaja menjebak kami. Chloe, kamu tidak tahu malu. Aku akan mencekikmu. Aku akan mengajarimu untuk macam-macam denganku. Aku akan mencekikmu. Kamu berani menyentuh ibuku, aku akan membunuhmu. Lepaskan. Chloe, aku akan mencekikmu, kamu si sayang kecil. Aku akan mencekikmu, kamu si sayang kecil. Aku akan mencekikmu, aku akan mencekikmu. Lily, aku cuma pergi sebentar. Dan kamu sudah membuli Chloe seperti ini? Chloe, kamu baik-baik saja? Victor, ibumu dan adikmu tidak pernah berniat untuk meminta maaf padaku. Begitu kamu pergi, mereka mencoba mencekikku. Victor, kamu nggak tahu, begitu kamu pergi, hal-hal buruk yang mereka katakan, manajer kamu itu bahkan memukulku, bahkan memukul Lily. Dengar, Victor, lihat apa yang dia lakukan pada pergelangan tanganku. Bapak Davis, kalau aku tidak menghentikannya lebih awal, ibumu pasti sudah memukul Nona Sterling. Kamu mungkin tidak akan sempat datang. Tapi untungnya, aku merekam semuanya. Yang kulihat hanyalah kamu dan ibu yang mengintimidasi Chloe. Victor, kok kamu nggak percaya sama aku, dan malah percaya sama si munafik Chloe itu? Cukup, karena ingatan kalian pendek, dan kalian tidak akur dengan Chloe, aku ingin kalian keluar dari rumah keluarga Davis. Jangan kembali. Sampai Chloe melahirkan dengan selamat. HMH. Amber, tolong jaga Chloe. Ya, sudahlah. Aku nggak nyangka Victor bisa sampai segitunya demi bayinya, mengusir ibunya dan saudara perempuannya. Victor itu orang yang sangat egois. Dia tidak memihak. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Mengusir para parasit ini. Hanya awalnya saja. Nona Cole, jadi langkah kita selanjutnya apa? Sekarang, meskipun ibu mertua dan ipar perempuanmu sudah diusir, tidak ada jaminan Victor tidak akan berubah pikiran dan mengizinkan mereka kembali. Jadi kehamilan palsu ini harus terus berlanjut. Tapi kita bisa mulai langkah kedua. Langkah kedua, Ambil kembali milikmu, uang dan kekuasaan. tapi perusahaan semuanya ada di tangan Victor. Dia bahkan tidak mengizinkanku mendekati kantor. Tidak bisa pergi ke kantor bukan berarti kita tidak bisa menyelidiki diam-diam. Untuk mengambil kembali perusahaan, kita harus mulai dari hal yang paling penting. Uang. Dari yang kuketahui, selama beberapa tahun terakhir, Victor telah menggunakan nama saudara perempuannya dan ibunya untuk mendirikan banyak perusahaan boneka. Dia diam-diam mengalihkan aset grup Sterling. Nona Cole, katakan saja apa yang harus kulakukan. Urusan profesional. Sebaiknya diserahkan pada ahlinya. Kebetulan, aku punya teman yang seorang auditor. Aku akan atur dia untuk membantuku menyelidiki keuangan grup Sterling. Hai, Arthur. Aku butuh kamu menyelidiki sesuatu untukku. Selidiki pembukuan perusahaan Sterling, termasuk aktivitas Victor. Baiklah, aku tunggu kabar baik darimu. Victor, Kembalilah ke istrimu yang manis. Jangan repot-repot. Ibu, kalau mulai sekarang kamu bisa berperilaku baik, dan datang menjenguk Chloe, serta cucumu, aku masih mau menerimamu. Tapi kalau kamu kesini cuma mau menyusahkan Chloe lagi, maka jangan pernah kembali lagi. Kamu. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan kembali. Hubungan antara ibu dan anak laki-laki ini, anggap saja sudah putus. Victor, kamu kenapa sih? Kamu jadi seperti orang lain? Cukup. Kalian berdua pindah dulu untuk sementara. Kembalilah setelah kalian sudah memikirkannya dengan matang. Aku akan menyuruh supir mengantarmu ke apartemen di perumahan Grandview. Jangan ganggu Chloe. Ibu, lihatlah Victor. Sejak Chloe hamil, dia jadi orang yang sama sekali berbeda. Dia bahkan memukulku. Kalau anak itu lahir, mereka akan menginjak-injak kita. Pilih kasihnya sudah tidak terkendali. Dan mulai sekarang, bukankah Victor baru saja bilang agar kita jangan kembali? Tidak mungkin. Kita tidak boleh membiarkan dia melahirkan anak itu. Aku punya rencana. Chloe, ibuku dan Lily membuatmu kesal, jadi aku usir mereka. Mulai sekarang, fokuslah merawat dirimu sendiri dan bayi kita. Victor, kamu sangat baik padaku. Kamu adalah ibu dari anakku. Mau baik pada siapa lagi kalau bukan padamu?
Ini yang saya temukan siang tadi dengan menelepon beberapa orang dan menyuruh seseorang menyelidikinya. Ini tentang masalah keuangan, perusahaan Sterling dan keberadaan Victor belakangan ini. Selama bertahun-tahun, Victor terus mengalirkan keuntungan Sterling ke dalam perusahaan-perusahaan boneka ini. Dan ini hanya sebagian kecilnya. Nona Cole, selama bertahun-tahun, Victor sudah menyedot banyak aset Sterling kita. Dia tidak akan menghancurkan Sterling, kan? Apa yang harus saya lakukan? Saya akan terus menyelidiki. Begitu kita dapat gambaran lengkapnya, kita akan baik-baik saja. Itu membuat saya lega. Sayang, lagi ngapain di lantai atas? Nona Sterling, waktu saya untuk bicara dengan Anda di ruang kerja sangat terbatas setiap hari. Dia akan curiga kalau terlalu lama. Kita hentikan dulu untuk hari ini. Sudah waktunya. Kamu harus istirahat. Begadang tidak baik untuk perkembangan bayi. Saya tadi bersama Nona Cole membahas tips mengasuh anak. Tapi sekarang kamu sebutkan, saya jadi agak mengantuk. Ayo tidur. Ya. Sayang, lain kali. Kamu bahas soal mengasuh anak dengan Amber? Ingat ajak saya juga. Victor, kamu tidak sibuk? Masih sangat pagi. Kenapa kamu tidak di kantor? Tidak ada yang lebih penting daripada bersama istri dan anakku. Mulai sekarang aku akan meluangkan lebih banyak waktu untuk di rumah. Aku bisa bersamamu dan tetap bekerja. Ini situasi yang saling menguntungkan. Aku yang buka pintunya. Victor, ini aku. Aku bikin sup ayam untuk Chloe. Direbus sepanjang pagi, aku tahu aku salah kali ini. Aku benar-benar ingin minta maaf ke Chloe. Biarin dia masuk. Dia punya niat baik. Victor, buka pintunya. Victor, aku bawa sup ayam. Masuk. Chloe, aku dapatkan rempah termahal, dapat ayam tua juga, direbus sepanjang pagi. Khusus untukmu, buat bantu kamu pulih. Sup ini bagus buat wanita. Chloe, minum selagi masih panas. Ada sesuatu di sup ini. Tapi kamu harus minum. Bukannya kamu bilang haidmu hari ini? Amber, kamu ngapain? Ini Saffron. Saffron ngapain ada di sini? Ibu hamil nggak boleh makan ini. Ini bisa bikin keguguran. Perutku. Sakit banget. Chloe, Sakit banget. Chloe, kamu baik-baik saja? Jangan berani-beraninya menakut-nakutiku seperti itu. Darah. Siapkan mobil. Sekarang. Merasa cukup bangga dengan dirimu sendiri, Nona Davis? Ini bukti kamu berusaha menyakiti Nona Sterling? Apa yang kamu lakukan? Aku hanya mengamankan buktinya, tentu saja. Apalagi ketika yang kamu lakukan adalah penyerangan. Jika sesuatu terjadi pada Nona Sterling atau bayinya, semoga tidak, itu adalah percobaan pembunuhan. Kamu tidak boleh mengambil itu, kembalikan, tolong, kembalikan. Halo? Petugas polisi? Ada situasi di sini. Percobaan pembunuhan. Kamu tidak boleh memanggil polisi. Jangan panggil polisi. Bicara denganku tidak ada gunanya. Kamu butuh Victor dan Chloe untuk mempercayaimu. Kamu benar-benar pikir mereka akan mempercayaimu? Panggil mobil. Victor, kumohon, kamu harus memaafkanku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku berusaha membantu Chloe pulih. Kamu harus percaya padaku. Kamu harus... Lepaskan. Aku tidak akan melepaskan kecuali kamu berjanji padaku. Kamu tidak akan menyalahkanku untuk ini. Victor, aku tidak mau masuk penjara. Kumohon, aku tidak bisa masuk penjara, Victor. Bapak Davis, aku akan membawa Ibu Davis ke rumah sakit. Kamu sebaiknya berbicara baik-baik dengan Lily. Victor, Jangan khawatir. Aku cukup kuat. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Ibu Davis. Terima kasih sudah menjaganya untuk sementara. Aku akan menyusul nanti. Tentu saja.
Ya ampun, kamu bikin aku kaget setengah mati. Kalau Victor benar-benar membawaku ke rumah sakit, dia akan tahu aku berpura-pura hamil. Pertama, aku tidak akan biarkan dia membawamu. Kedua, walaupun akhirnya kita pergi, aku tidak akan biarkan dia tahu. Jadi kita harus apa sekarang? Kamu akan kehilangan bayinya. Kamu akan mengalami keguguran. Kamu akan kehilangannya. Dan itu semua salah Lily. Jadi kamu akan menuntutnya. Kalau Victor tidak setuju, kalau dia menolak, kamu buat dia menukar asetnya dengan kebungkamanmu. Ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan kembali asetmu. Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Ayo pergi. Kamu lagi cari apa? Bukti, tentu saja. Manajermu menyembunyikan pecahan porselen dan safronnya. Dia bilang akan melaporkanku ke polisi. Dia akan membuatku ditangkap. Victor, bantu aku cari, cepat. Aku tidak mau masuk penjara. Apa kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan? Victor, kamu sudah berubah. Dulu, apapun kesalahanku, kamu selalu membelaku. Sekarang, kamu hanya peduli pada Chloe. Yang kamu lakukan adalah kejahatan. Itu Chloe. Itu anakku yang belum lahir. Beraninya kamu. Bayinya sudah hilang. Buat saja yang baru. Buat lagi saja. Apa masalah besarnya? Kamu pukul aku? Kamu benar-benar memukulku? Aku akan bilang ke ibu. Aku pukul kamu. Aku ingin memukulmu sampai mati. Apa kamu tahu bayinya sudah hilang? Dan apa artinya itu? Bayinya sudah hilang? Artinya aku tidak akan pernah mendapatkan warisan keluarga Sterling. Kamu mengerti? Dengar baik-baik. Kalau ada apa-apa dengan bayi itu, aku sendiri yang akan mengirimmu ke penjara. Sudah, berhenti menangis. Walaupun aku tidak ingin ada apa-apa dengan anakku, kalau memang terjadi sesuatu, aku juga tidak bisa mengirimmu ke penjara. Bagaimanapun juga, kamu saudariku sendiri. Benarkah? Terima kasih, Victor. Sudah kuduga. Kamu yang terbaik untukku. Kamu? Sayang, kupikir kamu masih di rumah sakit. Kamu kok sudah pulang? Aku baru saja mengurus Lily. Aku baru mau mencarimu. Apa kata dokter? Sayang. Chloe, katakan sesuatu, kumohon. Bapak Davis, kondisi Nona Sterling sedang tidak baik. Mari kita antar dia ke kamar untuk beristirahat. Iya, iya. Sayang, bagaimana perasaanmu? Bagaimana dengan bayinya? Victor, bayi kita sudah tiada. Apa? Bayinya hilang? Ya, Victor, bayi kita sudah tiada. Karena adikmu membiusku. Dan sekarang bayi kita hilang. Bayinya hilang. Dia sudah tiada. Ini semua salah adikmu, Lily. Aku akan menggugatnya. Apa? Adikmu telah membunuh anak kita. Aku akan membuatnya membayar untuk ini. Sayang, aku tahu kamu sedang terluka, tapi Lily kan adik kandungku. Dia masih muda dan tidak tahu apa-apa. Dia hanya dimanja, makanya dia bisa berbuat kesalahan sebesar ini. Victor Davis, anak kita sudah tiada. Apa kamu tidak peduli dengan anakmu sendiri? Kok bisa kamu bilang begitu? Aku peduli. Tentu saja aku peduli. Aku lebih peduli daripada siapapun. Tapi, bayinya sudah tiada. Kamu tidak mungkin mau memasukkan Lily ke penjara juga, kan? Yang baru saja meninggal adalah anak laki-lakimu. Dokter bilang itu bayi laki-laki. Amber. Bukti bahwa Lily berusaha menyakitiku. Sudah diamankan semua. Sudah diamankan semua. Begitu kita hubungi polisi, kita bisa menyuruh mereka menjemputnya kapan saja. Tunggu, kamu, keluar dulu. Aku perlu bicara dengan Chloe. Lakukan. Chloe, aku tahu kamu baru kehilangan bayi kita dan kamu hancur. Aku juga hancur. Tapi, Lily tidak sengaja melakukannya. Aku akan menyuruhnya minta maaf padamu. Oke. Itu tetap kejahatan tidak disengaja. Dia tetap harus menanggung tanggung jawab pidana. Tidak. Kenapa kamu tidak mendengarkanku? Bayinya sudah tiada, sudah selesai. Bahkan jika kamu memasukkan Lily ke penjara, itu tidak akan membawanya kembali. Victor, apa karena dia adikmu?
Bagaimana jika dia membunuhku? Apakah kamu masih akan berpikir, "Yah, dia sudah mati, jadi kamu tidak bisa mengurung adikmu"? Begitukah? Lalu, aku ini apa bagimu? Istrimu, nyawa manusia, atau batu loncatan untukmu menaiki tangga sosial? Chloe, dulu kamu tidak pernah seperti ini. Dulu aku seperti apa? Apapun yang terjadi, aku harus menelannya bulat-bulat. Begitukah? Adikmu membunuh anakku. Aku akan membawa ini sampai ke pengadilan. Chloe, kita perlu bicara. Apa yang kamu mau agar kamu menarik tuntutan terhadap Lily? Apapun syaratnya, asalkan kamu bisa melupakan hal ini. Baiklah. Aku mau kamu mengalihkan semua aset atas namamu, termasuk properti, saham, dan dana. Dan kamu perlu membuat pernyataan. Pernyataan apa? Aku mau kamu menyatakan bahwa kamu secara sukarela mengalihkan semua asetmu kepadaku tanpa syarat. Ini. Bukannya itu agak berlebihan? Kamu bilang tadi akan melakukan apapun untukku, tapi sepertinya apapunmu tidak termasuk uang. Amber, lebih baik kamu panggil polisi saja. Hei, tunggu. Chloe jadi sangat berbeda dari sebelumnya. Sudahlah, aku akan ikuti saja dulu. Baiklah, aku setuju. Selain itu, pertama, ambil kembali kartu tambahan yang kamu berikan ke adikmu Lily, dan batalkan. Chloe, Lily nggak punya pekerjaan. Gimana dia bisa hidup kalau kartunya diputus? Kalau nggak punya pekerjaan, ya cari kerja. Kan dia masih usia 20-an dan masih mampu. Jadi ngapain aku pakai uangku untuk menghidupinya? Ngapain aku pakai uangku untuk menghidupi orang yang membunuh anakku? Baiklah, aku setuju. Dan syarat kedua. Kedua, kamu sudah melakukan investasi atas nama ibumu, menggunakan nama ibumu, tapi dengan uang perusahaan, dan semua keuntungannya masuk ke kantongnya. Aku mau uang itu dikembalikan. Chloe, kamu benar-benar tega. Gimana ibuku bisa hidup setelah ini? Dia punya pensiun. Selain itu, kamu bisa buatkan kartu tambahan untuknya, tapi jumlahnya harus disetujui olehku. Baiklah, begitu kondisimu membaik, aku akan adakan rapat keluarga dan umumkan poin-poin ini. Victor, dia di mana? Oh Chloe, ini semua salahku. Seharusnya aku mendidik Lily dengan lebih baik. Kamu baik-baik saja? Sudahlah, jangan berpura-pura. Aku tahu semua trik kecilmu. Ibu, Lily, aku memanggil kalian ke sini hari ini untuk membuat sebuah pengumuman. Apa itu? Apakah bayinya baik-baik saja? Tidak. Pertama, Lily, kartu kredit tambahan yang kuberikan padamu dibatalkan. Kamu sudah dewasa, saatnya menafkahi dirimu sendiri. Victor, bagaimana bisa kau melakukan ini pada saudarimu sendiri? Kedua, Ibu, dividenmu dipotong. Apa? Beraninya kau mengulanginya? Victor Davis, dasar anak durhaka. Untuk seorang wanita cantik, kau berbalik melawan ibumu sendiri? Aku, bertahun-tahun terbuang percuma. Seharusnya aku. Apakah kamu, si wanita cantik, kamu yang menghasut kakakku melawan kami? Tidak. Pasti kamu, wanita cantik terkutuk. Kamu sih, sayang. Kamu pasti yang menghasut ini. Membuat anakku sendiri mengkhianatiku. Kamu pantas disambar petir. Tenang. Petir tidak menyambar orang sepertiku. Oh, ya ampun. Oh, suamiku tercinta. Anakmu sendiri dan istrinya mendorongku ke liang kubur. Aku akan menyusulmu. Wanita cantik, kamu membunuh ibuku. Aku akan mencekikmu. Cukup, diam, kalian semua. Aku memanggil kalian ke sini untuk membuat pengumuman, bukan untuk melihat kalian histeris. Mari kita akhiri di sini. Amber, hari yang indah. Jalan-jalan denganku. Baik. Kamu sebaiknya membicarakan ini dengan keluargamu sendiri.
Semuanya sudah hampir selesai sekarang. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Masih jauh. Pengumuman Victor tadi hanya verbal. Tidak ada proses hukum, tidak ada efek hukum. Langkah ketiga, kita pergi ke perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan. Tapi apakah Victor mengizinkan kita melakukannya? Sebelumnya, itu sulit karena Victor mengawasimu. Tapi sekarang dia sibuk menangani ibunya dan Lily. Juga, tadi malam, aku melihat lagi surat wasiat ayahmu, dan aku menemukan klausul tersembunyi. Bahkan jika Victor memegang kendali di perusahaan, kamu tetap pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas mengaudit laporan keuangan. Sangatlah wajar. Baik. Victor, Victor, kamu tidak akan benar-benar memblokir kartuku, kan? Bagaimana aku bisa hidup tanpa uang? Victor, bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku karena Chloe? Kalau saja Lily tidak membuatnya keguguran, hingga dia berusaha memenjarakan Lily, akankah aku berada dalam masalah ini? Dia akan membuatmu ditangkap. Victor, tapi aku saudara kandungmu sendiri. Kamu tidak bisa biarkan mereka menjatuhkanku. Tentu saja aku tahu itu. Bertahun-tahun, perusahaan bayangan itu yang kudirikan atas namamu untuk mentransfer aset keluarga Sterling, transfernya baru setengah jalan. Kalau kamu jatuh, aku juga ikut hancur, kan? Masuk akal. Victor, jadi kamu tidak akan memblokir kartuku lagi, ya? Tentu saja tidak. Aku hanya memberinya janji lisan. Orang tua Chloe sudah meninggal sekarang, tapi ayahnya meninggalkan surat wasiat. Kalau saja Chloe punya anak, aku tidak perlu repot-repot membuat perusahaan bayangan untuk mentransfer aset. Tapi kamu malah pakai kunyit itu dan membuatnya keguguran. Kamu bahkan tidak pernah memberitahuku, Victor, aku. Sudah? Nona Sterling. Nona Sterling, apa yang membawa Anda ke sini? Direktur Williams. Perusahaan ini adalah milik ayahku. Dia mewarisikanku sejumlah saham yang signifikan. Sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan ini, aku kesini untuk memeriksa laporan keuangan. Perlu izinmu? Ini sangat mendadak. Apa? Direktur Williams, Anda tidak sempat memanipulasi laporannya? Baik, aku akan siapkan sekarang. Antarkan Nona Sterling ke ruang VIP. Pastikan dia nyaman. Silakan ikut saya, Nona Sterling. Bapak Davis, Nona Sterling datang untuk audit. Apa? Begitu rupanya. Jadi itu yang terjadi dengan Chloe, dia bertingkah aneh belakangan ini. Dia sedang menjebakku. Chloe si jalang, berani-beraninya dia mencoba mempermainkanku. Chloe, kamu sedang apa di perusahaan? Bukannya sudah jelas. Aku di sini untuk mengaudit laporan keuangan. Audit? Kamu paham soal keuangan? Jangan biarkan mereka membodohimu. Bapak Davis, menurut pasal 33 Undang-Undang Perusahaan, pemegang saham berhak untuk memeriksa buku akuntansi perusahaan. Ini permintaan resminya. Jadi, Bapak Davis, kami membutuhkan kerjasama dari Departemen Keuangan. Laporan keuangan perusahaan sudah beres, dokumen keuangannya sangat banyak, butuh waktu untuk menyusunnya. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Setelah semuanya siap, akan kusuruh antar ke tempatmu. Tidak usah repot-repot, kami akan lakukan hari ini juga. Pemeriksaan langsung di tempat. Kami tidak akan mengambil dokumen aslinya. Ini adalah hak hukum yang diberikan undang-undang kepada kami. Jika Bapak menolak, kami akan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk hak pemeriksaan pemegang saham dan melaporkannya ke SEC dan Biro Kejahatan Ekonomi. Maka mereka tidak hanya akan memeriksa buku saja. Bapak Davis, mungkin sebaiknya kita biarkan saja mereka memeriksa. Kalau ini berlarut-larut, akan sulit dikendalikan. Pastikan transaksi khusus itu tersembunyi dengan baik. Bapak Williams, bisakah kami melihat catatan persetujuan untuk transfer ini? Sudah diarsipkan. Pasti butuh waktu untuk mencarinya. Bapak Williams, sebagai Direktur Keuangan, Anda pasti tahu bahwa aset perusahaan ditransfer secara ilegal. Dan sebagai Direktur Keuangan, Anda bertanggung jawab langsung. Jika Anda bekerja sama sekarang, itu berarti memberikan petunjuk.
Tapi kalau menunggu sampai Biro Kejahatan Ekonomi turun tangan, itu berarti keterlibatan. Ketua Davis. Ayo, saya akan bantu Bapak mencarinya. Baiklah, saya cari. Saya cari. Nona Cole, kalau kami benar-benar menemukan bukti, apakah itu berarti? Mereka tidak hanya bisa memaksanya mengembalikan aset, tapi juga menjeratnya dengan tuduhan penggelapan dana perusahaan dan memenjarakannya. Aku hanya ingin dia pergi tanpa apa-apa. Aku tidak pernah menyangka dia pantas di penjara. Ini formulir persetujuan perusahaan. Nona Sterling, silakan lihat. Chloe, kamu bahkan mengerti ini? Apa kamu butuh saya untuk menjelaskannya? Tidak perlu. Akhir-akhir ini saya sedang mengambil kursus manajemen bisnis. Kapan kamu sempat? Kenapa saya tidak tahu? Lagi pula, perusahaan ini adalah grup Sterling. Sebagai pewarisnya, mana mungkin saya tidak tahu apa-apa. Bapak Davis, transfer-transfer yang kamu setujui ini, semuanya masuk ke perusahaan Shell. Mau jelaskan? Perusahaan Shell? Saya tidak tahu. Semuanya dicari oleh Direktur Williams. Saya hanya menangani persetujuannya. Benar, kan, Bapak Williams? Ya, pemasok-pemasok itu. Dulu, kredensial mereka sudah diperiksa. Mungkin, mereka salah mengelola operasi, dan akhirnya bangkrut. Bapak Williams, hati-hati dengan ucapan Anda. Kesaksian palsu adalah kejahatan. Nona Cole, kamu cuma manajer pribadi. Apa hakmu menginterogasi karyawan saya? Dan kamu, Chloe, saya adalah suamimu. Kamu lebih percaya orang luar daripada saya. Jika kamu punya pertanyaan tentang operasi perusahaan, kamu bisa ikuti prosedur resmi, audit, pihak ketiga. Tapi sampai saat itu, jangan ganggu operasi saya. Satpam, datang ke kantor keuangan, antar Nona Sterling dan Nona Cole keluar. Ayo pergi. Ini bukan tempatnya. Bapak Davis, kamu benar sekali. Kami minta maaf. Kalau begitu, kami akan ikuti prosedur. Audit pihak ketiga. Kami akan menunggu. Apa audit pihak ketiga akan berhasil? Victor tidak akan memudahkan kita menangkapnya. Jangan khawatir. Saya sudah menduganya. Saya tahu dia akan waspada. Jadi, tanpa sepengetahuannya, saya pasang alat pengawas di rumah. Bukankah kita baru saja di perusahaan melakukan audit? Pasti mereka bertiga banyak bicara di rumah. Mari kita dengar apa yang mereka katakan. Kamu benar-benar teliti. Kamu sudah memikirkan segalanya, ya? Ini adalah rekaman pengawasan dari siang tadi. Kamu tidak mengerti. Saham keluarga Sterling sebagian besar dipegang oleh Chloe dan beberapa pemegang saham senior. Tapi ayahnya meninggalkan surat wasiat, selama dia punya anak, saham-saham itu akan menjadi milikku. Lalu aku bisa dengan sah menjadi pewaris keluarga Sterling? Apa? Keluarga Sterling benar-benar berjaga-jaga terhadapmu seperti ini? Keluarga Sterling tidak pernah benar-benar menerimaku sebagai bagian dari mereka. Semua yang kuperjuangkan dengan harga diriku selama bertahun-tahun, tidak akan bisa direbut kembali oleh Chloe. Si manis kecil itu. Aku selalu tahu keluarga Sterling punya niat buruk. Mereka hanya membawamu sebagai menantu karena mengira kamu mudah dikendalikan. Victor, karena kamu begitu menderita di keluarga Sterling, kenapa tidak pergi saja? Cari saja wanita yang penurut untuk menjadi iparku. Tidak. Surat wasiat itu tidak bisa diganggu-gugat. Kita harus punya anak. Begitu kita punya anak, aku akan punya cara untuk perlahan-lahan melahap semua aset keluarga Sterling. Nah, bagaimana kalau kita cari wanita untuk mengandung anakmu? Lalu, saat waktunya tiba, kita paksa Chloe untuk menerimanya. Halo, Bapak Davis, Nona Sterling ada di perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan. apa? Mengerti. Aku harus pergi. Victor, Kita harus segera membantu kakakmu, cari wanita yang berada di pihak kita untuk mengandung anak untuknya, dan dalam prosesnya, rebut semua aset keluarga Sterling.
Nona Sterling, bagaimana pendapatmu? Skenario terbaik adalah Victor mencari wanita lain dan punya anak perzinahan. Dengan begitu aku tidak perlu repot-repot dengan kehamilan palsu dan audit perusahaan. Kalau dia berzinah, aku bisa menggunakan itu sebagai alasan untuk membuatnya pergi tanpa apa-apa. Bagus. Kalau begitu, mari kita dorong Martha lagi. Selain kamu, apakah ada wanita lain di sekitar Victor? Dulu waktu kuliah, dia pernah mengejar seorang gadis. Sekarang dia bekerja di spa. Kalau begitu, dialah orangnya. Chloe, aku sudah menunggumu. Apa yang kau inginkan? Bukankah aku sudah berjanji bahwa rumah, saham, dana, dan semua tabunganku akan mentransfer tanpa syarat kepadamu? Ini kontraknya. Jadi kau jangan pikir aku mengingkari janji. Baiklah, aku akan minta Nona Sterling meninjau kontraknya. Chloe, jangan sekali-kali berpikir untuk memanfaatkanku. Kami cukup sibuk hari ini, jadi kami tidak akan melihatnya sekarang. Bapak Davis, silakan keluar sendiri. Ayo kita pergi. Chloe, kau baru saja keguguran. Kau pikir mau kemana? Jangan khawatir, Bapak Davis. Kami tidak akan pergi ke perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan. Santai saja. Aku mengajak Nona Sterling ke spa. Ayo pergi. Wanita itu. Beraninya dia bersikap sarkastik seperti itu padaku. Halo, para wanita. Aku Sylvia. Jadi, siapa di antara kalian yang datang untuk perawatan? Jadi kau Sylvia, yang dari Universitas Zenith, yang keluar di tahun kedua di Departemen Sastra. Siapa kau? Bagaimana kau tahu tentang itu? Kami menyelidikimu. Dulu kau pernah pacaran dengan Victor Davis. Ibunya menganggap kau tidak cukup baik, jadi dia pergi ke sekolahmu dan membuat keributan. Dia bilang karaktermu buruk. Dia menuduhmu menggoda anaknya. Dia bahkan memaksamu untuk keluar. Itu semua sudah lewat. Mengapa dibahas sekarang? Aku adalah istri Victor Davis. Sedangkan kami ingin kau menggoda Victor Davis. Apa kalian sudah gila? Kamu gila. Ini 200.000 rupiah, uang muka. Kamu pikir 200.000 rupiah bisa membeliku? Saat ibunya berbuat onar di sekolahku, aku bahkan tidak dapat ijazah kelulusan. Kamu tahu nggak apa yang kualami selama bertahun-tahun ini? Setiap hari di spa, melakukan fasial dan pijat kaki, berdiri lebih dari 10 jam. Bahkan saat pelanggan menggenggam tanganku atau menyentuh kakiku, aku tetap harus tersenyum paksa. Berapa tahun yang bisa dibeli dengan 200.000 rupiah itu? Kami tidak membelimu. Victor menghancurkan hidupmu dulu. Sekarang dia mencoba menghancurkan hidup Nona Sterling. Harga dirimu, diinjak-injak, masa mudamu, hancur. Kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kami datang kepadamu justru karena semua air mata yang telah kamu tumpahkan selama ini dan penghinaan yang telah kamu tanggung. Aku mengerti. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Kamu benar. Aku akan melakukannya. Simpan uangnya. Baiklah, ini rencananya. Kami akan mengatur agar kamu mengunjungi rumah mereka sebagai ahli kecantikan. Kamu akan pergi ke rumah mereka. Yang perlu kamu lakukan hanyalah muncul di depan Victor. Pastikan dia melihatmu. Setelah itu, kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Jangan suruh aku apa yang harus dilakukan. Aku lebih mengenalnya daripada kamu. Bagus loh. Besok pagi, pergilah ke rumah keluarga Sterling sesuai janji. Kami akan menunggu. Ayo pergi. Sylvia, kamu di sini ngapain? Victor. Oh, aku kesini untuk layanan kecantikan, klien yang memesan. Aku tidak tahu, ini rumahmu. Selama ini, bagaimana kabarmu? Ahli kecantikannya sudah datang. Masuk. Chloe, kenapa kamu memanggil ahli kecantikan ke rumah? Nona Sterling merasa ahli kecantikan ini sangat ahli.
Dia rela bayar ekstra untuk layanan panggilan ke rumah. Bapak Davis tidak pergi kerja hari ini. Mungkin Bapak juga harus coba pijat dari ahli kecantikan. Tidak, terima kasih. Dia mengenaliku. Aku bisa merasakannya. Dia sudah masuk perangkap. Sylvia, Bapak Davis, semua piutang macet perusahaan selama ini, kalau Nona Sterling kembali, ini bisa ketahuan. Coba kamu urus. kamu yang tangani, aku mau ke spa. Apa? Hei, Ibu, ada apa? Baiklah kalau begitu. Temui aku di Spa Glamour. Ibu, kamu memang luar biasa. Kamu cepat sekali cari orang untuk Victor, wanita yang mau punya anak untuknya. Ya, Victor sekarang kan CEO besar. Banyak wanita yang mengincarnya. Kenapa dia harus menunggu-nunggu si Chloe sialan itu? Cari yang kelihatan subur. Aku cuma khawatir sama Victor. Dia mungkin gak mau. Sudah, biarkan saja. Hei, kamu buta? Kamu ceroboh banget. Kamu sengaja, ya, panggil manajermu. Aku akan melaporkanmu. Maaf, aku nggak sengaja. Nggak sengaja? Kayaknya kamu nggak mau kerja lagi ya? Ngapain repot-repot? Suruh dia bayar saja. Maaf, aku benar-benar nggak punya uang. Nggak punya uang? Nggak punya uang? Kalau gitu hati-hati. Kamu baik-baik saja? Victor, wanita ini sengaja menumpahkan air ke tasku. Aku mau laporkan dia. Sudahlah, lupakan saja. Victor, Sylvia, ternyata kamu. Ibu, kamu kenal dia? Kenal? Aku terlalu kenal dia. Dulu, dia yang menggoda Victor, hampir bikin Victor kena sanksi dari sekolah. Aku datang ke sekolah mereka dan cari kepala jurusannya untuk ribut. Makanya dia keluar. Victor, nggak heran kamu ajak kami ke spa hari ini? Ini semua untuk dia, kan? Bukan. Aku tahu Victor sekarang sudah menikah. Kami nggak mungkin lagi. Apa maksudmu nggak mungkin? Kamu bisa mengandung anak untuk keluarga Davis. Apa? Pikir-pikir dulu deh. Dulu aku bisa saja mengusirmu. Sekarang, aku bisa bikin kamu dipecat. Victor kami adalah CEO. Dan kamu cuma seorang ahli kecantikan. Jujur aja, aku udah baik banget mau lihatin muka kamu. Aku akan pergi dan mempertimbangkannya. Hei, Victor, dia kayaknya masih cinta sama kamu. Victor dan orang-orangnya udah nawarin aku belakangan ini. Aku akan cari lebih banyak kesempatan buat deketin dia. Di sisi kamu bisa lanjutin rencanamu. Sylvia hampir siap. Kita bisa melanjutkan rencana kita. Kamu tahu, Walaupun sekarang yang kita butuhin cuma nyari bukti. Tapi seluruh grup Sterling berantakan banget. Dari yang aku tahu. Selama beberapa tahun ini, Victor masukin semua paman dan bibinya sendiri ke perusahaan. Semuanya. Sebelum kita ambil alih perusahaan, kita harus bersihkan dulu parasit-parasit ini dulu. benar. Aku nggak cuma mau singkirkan semua hama ini. Aku juga mau hidupkan kembali semua bisnis yang ditinggalin orang tuaku. Nona Sterling, apakah Anda mau ketemu Bapak Davis? Nona Sterling ke sini untuk bekerja. Biar saya telepon dulu dan tanya Bapak Davis posisi apa yang cocok untuk Anda. Ini perusahaan keluargaku. Aku bisa ambil posisi apapun yang aku mau. Aku nggak butuh izin Victor. Siapa itu? Auranya kuat banget. Kamu nggak tahu. Itu anaknya mendiang Bapak Sterling, pemilik perusahaan kita. Dan dia juga istri Bapak Davis. Jadi Bapak Davis ternyata pemburu harta. Oh iya, semua kerabat Bapak Davis dikasih posisi di perusahaan sama dia. Tapi mereka nggak ngapa-ngapain sepanjang hari. Kayaknya sekarang mereka masih di kantor CEO main kartu. Kalau istri Bapak Davis tahu soal ini, bisa kacau nanti.
Fokus aja sama kerjaan kita sendiri. Urusin aja urusanmu sendiri. Nona Sterling, ada apa ya yang bisa kami bantu? Ini perusahaan aku. Aku kesini untuk bekerja. Direktur Williams, ada masalah? Nggak. Sama sekali nggak. Kalau gitu biar saya siapkan kantor untuk Anda. Bagaimana kalau... Nggak usah. Nona Sterling bisa pakai kantor CEO. 24. Mainin kartunya. Apa aku nggak bilang? Kecuali urusan kerja, jangan ganggu aku. Keluar. Sejak kapan perusahaan Sterling, kami perusahaan jadi ruang kartu pribadimu? Chloe, kamu ngapain di sini? Kenapa kamu ada di perusahaan? Kami yang sekarang menjalankan korporasi Sterling. Saat ini, kami sedang menghibur seorang klien. Kemitraan Anda dengan korporasi Sterling akan diselesaikan hari ini. Hari ini sambutannya luar biasa. Saya akan kembali dan menyusun kontraknya. Lihat itu. Sudah kubilang, kami sudah berdedikasi untuk melayani perusahaan. Chloe, kalau kamu nggak ada kerjaan, tinggal di rumah aja. Kami yang urus. Dan sebenarnya kalian berdua mewakili siapa sih? Mau jelasin? Beginikah cara grup Sterling memperlakukan kliennya? Baiklah, udahan aktingnya. Kalau sampai klien tersinggung, kesepakatan ini batal. Bagaimana ratusan karyawan di perusahaan kita bisa bertahan hidup? Benarkah? Gary, kepala operasi. Rp35.000 sebulan, tapi kamu selalu telat dan pulang cepat setiap hari. Noah, kepala pengembangan bisnis. Perjalanan dinas bulan lalu menghabiskan Rp500.000 untuk biaya perjalanan. Chloe, apa kamu kesini buat cari masalah di perusahaan? Begitu maksudnya. Aku kasih tahu, ini perusahaan, bukan tempat buat kamu main-main. Kalian berdualah yang selama ini main-main di perusahaanku. Kalian berdua dipecat, efektif segera. Apa? Buku Panduan Karyawan, Pasal 10 dan 15. Terlambat atau pulang cepat lebih dari 5 kali adalah alasan pemecatan tanpa sebab. Untuk penggantian biaya perjalanan palsumu yang curang itu, kembalikan uangnya dalam 3 hari kerja. Kalau tidak, kalian akan dilayani surat panggilan pengadilan. Tidak, tunggu. Direktur Victor adalah orang yang menyuruhku untuk mengklaim semua uang itu. Uangnya semua kembali ke dia. Aku tidak ambil 1 sen pun. Diam. Jangan berani-beraninya ngomong sembarangan. Maafkan saya. Kalau begitu, sepertinya kamu yang harus tanggung uangnya. Victor, pas kali waktunya. Kamu harus lakukan sesuatu tentang istrimu. Sayang, kenapa kamu tidak bilang kalau mau ke kantor? Bilang ke kamu. Biar kamu bisa kasih tahu mereka duluan, cuma untuk bohongi aku. Chloe, ini kan kantor, bukan tempat untuk cari gara-gara. Betul, Chloe. Seorang wanita harus lembut dan perhatian supaya bisa pegang hati pria. Aku bukan mau menggurui. Tapi kalau bukan karena Victor kita yang baik hati, dia sudah ganti kamu dari dulu. Ayo, aku antar kamu pulang. Jangan kasih tontonan ke karyawan. Tontonan? Tontonan tentang Bapak Davis si pemburu harta? Atau tontonan tentang Bapak Davis yang kasih izin pamannya yang hampir nggak bisa baca, sama bibinya jadi eksekutif terus mencuri dari perusahaan? Aku bilang Direktur Davis aja nggak bisa pakai komputer. Tapi dia pamer jadi salah satu lulusan universitas top pertama. Itu bibinya, aku nggak mau bahas. Dia aja nggak bisa baca formulir persetujuan. Kamu nggak ada hak bicara di sini. Siapa? Keluarkan wanita ini. Stop, beraninya kamu sentuh orang saya. Chloe, kamu menyayat hatiku. Kamu biarkan orang ini mempermalukan aku di depan semua orang. Dan memfitnah aku. Fitnah, itu fakta. Apa katamu? Perusahaan Sterling adalah perusahaan ayahku. Mulai hari ini, aku ambil alih kendali semua operasi perusahaan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kau bahkan punya petunjuk tentang cara menjalankan sebuah perusahaan? Jika kau ingin datang bekerja, kau bisa memberitahuku sebelumnya. Kenapa kau tiba-tiba muncul begitu saja dan mempermalukanku seperti itu? Victor, sudah selesaikah omonganmu? Aku berada di perusahaanku sendiri. Mengapa aku harus memberitahumu? Baiklah, kau benar-benar berani. Jadi kau ingin bekerja, ya? Kalau begitu, sebaiknya kau bekerja keras. Aku akan menyerahkan posisi CEO itu padamu. Hei, istilah menyerahkan itu kurang tepat. Perusahaan ini milik Nona Sterling. Lebih tepatnya, ini mengembalikan apa yang seharusnya menjadi haknya. Chloe,
Apakah itu juga yang kau pikirkan? Ayahku memberikan perusahaan ini padaku. Jika bukan karena aku, perusahaan ini sudah lama bangkrut. Benarkah kau pikir kau bisa menjalani kehidupan mewah ini? Sudahlah, cukup. Hentikan ini. Ayo pulang saja. Aku akan belikan hadiah untukmu. Victor, jangan bicara seolah-olah semua ini semacam kebaikan yang kau berikan padaku. Apa yang kumiliki sekarang selalu menjadi milikku. Kau tidak memberikannya padaku. Baiklah. Kalau begitu semoga beruntung. Jalankan perusahaanmu dengan baik. Ayo pergi. Serahkan perusahaan kembali pada Chloe. Oh, iya. Hanya saja jangan sampai nanti bermasalah dan datang menangis meminta bantuanku. Tunggu. Oh, sudah ragu-ragu? Aku tahu kau akan. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Penggantian biaya ilegalmu dan suap di bawah tangan belum diselesaikan. Belum ada yang boleh pergi dulu. Mari kita semua duduk dan selesaikan urusan ini. Direktur Williams, bagaimana perkembangan auditnya? Gini, sistem perusahaannya gini, baru saja rusak. Tidak apa-apa. Aku sudah siap. Kita akan pakai catatanku. Dan jumlahnya, aku sudah menyelidiki. Jumlahnya mencapai 8,95 juta rupiah. Ya ampun. Mereka baru di sini selama 2 tahun, dan mereka sudah menggelapkan sebanyak ini. Mereka memperlakukan perusahaan seperti celengan pribadi mereka. Hidup enak sebagai benalu pasti sangat menyenangkan bagi mereka. Victor, uang ini. Jadi, apakah uang ini akan dikembalikan sekarang, atau kita serahkan saja ke polisi? Bagaimana pendapatmu, Bapak Davis? Kembalikan. Victor, dari mana aku harus mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tidak mau masuk penjara. Victor, kamu harus membantuku. Uang itu, kamu tahu. Uang ini harus dikembalikan dalam 5 hari kerja. Chloe, terserah apa yang membuatmu senang. Mari kita mulai dengan rapat internal singkat. Aku perlu mengejar ketertinggalan. Nona Sterling, kamu bisa pulang sekarang. Tidak, aku harus segera menguasai situasi perusahaan. Tapi kamu tidak boleh memforsir diri. Kita menghadapi pertarungan yang serius. Maksudmu apa? Selama beberapa tahun terakhir, Victor sudah menggunakan segala cara untuk mentransfer ekuitas perusahaan ke semua teman dan kerabatnya. Hanya mengusir mereka hari ini, tidak akan cukup. Kita perlu mencabut keluarga Davis sampai ke akar-akarnya. Kamu benar sekali. Dalam beberapa hari, aku akan mengadakan rapat pemegang saham. Chloe itu kurang ajar, beraninya dia mengusirmu dari perusahaan? Menurutnya sampai kapan dia bisa bertahan, dia akan memohon padaku cepat atau lambat. Tapi masalah terbesar saat ini adalah manajer yang ada di sampingnya. Dia datang dari mana sih? Victor, tenang saja. Aku tahu cara menangani wanita itu. Begitu dia pergi, Chloe masih akan berada di bawah kendali kita. Dengarkan, jangan lakukan hal bodoh. Separuh asetku ada di perusahaan cangkang atas namamu. Kamu sama sekali tidak boleh ketahuan. Victor, sedangkan aku sudah menyewa penyelidik swasta untuk menyelidiki Amber itu diam-diam. Dia seorang penipu, dan dia punya catatan kriminal. Dia mendekati Chloe hanya untuk menipunya. Hanya orang bodoh seperti Chloe yang akan percaya aktingnya. Tapi tidak apa-apa, di perusahaan, aku sudah menyiapkan segalanya. Dia tidak akan bisa membuat masalah. Victor, aku tahu akhir-akhir ini kamu merasa tertekan. Hari ini, aku punya kejutan untukmu. Kemarilah. Sudah putuskan? Aku sudah berhenti kerja. Urusan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Keluarga Davis pasti sedang menyelidikimu. Aku sudah memberi Lily Davis campuran kebenaran dan kebohongan tentangmu. Frank, kamu memang jago cari untung. Untuk keadilan, dan sedikit keuntungan di sampingnya. Dua-duanya dapat. Ngomong-ngomong, kami sudah menemukan bukti di sini. Victor Davis mentransfer uang ke perusahaan bodong dan rekening luar negeri. Kami punya buktinya.
Uang ini dialirkan dengan bantuan Direktur Keuangan Sterling, Direktur Williams. Saatnya menjerat mereka. Keluarga Davis itu sudah terlalu lama membuat masalah. Kamu harus hubungkan titik-titiknya, satu persatu. Mengerti? Nona Sterling, ini pesanan pembelian kuartal ini. Kami butuh persetujuanmu untuk pembayaran. Direktur Williams, tepat waktunya. Kami baru saja akan membahas beberapa hal denganmu. Assistant Cole, apa yang perlu kamu bahas denganku? Kami baru-baru ini menemukan bahwa selama bertahun-tahun, grup Sterling memiliki banyak transaksi tidak normal. Setelah diperiksa, semuanya disetujui olehmu. Uangnya dikirim ke luar negeri dan ke beberapa perusahaan bodong. Apa yang mau kamu katakan? Ya, tidak. Semua ini adalah perbuatan Bapak Davis. Aku tidak tahu apa-apa. Mengikuti perintah bos itu tidak salah. Tapi kalau dia menjadikanmu kambing hitam dan kamu akhirnya masuk penjara 10 tahun, itu tidak sepadan, kan? Pikirkan baik-baik. Nona Sterling, kami masih mau memberimu kesempatan ini. Menurutmu Direktur Williams akan berpihak pada kita? Dia tidak akan berpihak pada kita. Tapi dia akan berpihak pada kepentingannya sendiri. Ini adalah catatan transaksi kita dari kuartal lalu. Bisa lihat masalahnya? Kontrak-kontrak ini semua hampir habis masa berlakunya, tapi perusahaan tidak ada kemajuan. Kalau kita melanggar kontrak, kita harus bayar denda besar. Nona Cole, apa yang harus kita lakukan? Nona Sterling, apa kamu benar-benar tidak punya solusi? Saat ayahku masih hidup, perusahaan punya beberapa mitra. Tapi tidak ada satupun yang ada di daftar ini. Kalau begitu kita harus mengajak mereka kembali bekerja sama. Hey Chloe, terakhir kali kita bertemu adalah di pernikahanmu. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kau melihatku. Pasti ada sesuatu yang salah, ya? Bapak Henderson, sudah kuambil alih grup Sterling. Sekarang aku butuh bantuanmu. Oh. Bapak Henderson, ini adalah surat niat. Anda bisa melihatnya dulu. Perusahaan keluargamu, Sterling, sudah bertahun-tahun tidak bekerja sama dengan kami. Mengapa aku harus mempercayaimu sekarang? Bapak Henderson, bisnis tetaplah bisnis. Tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi. Selain itu, Nona Sterling adalah seseorang yang Anda lihat tumbuh besar. Anda tahu apa yang bisa dia lakukan. Itu dulu. Dia sudah bertahun-tahun tidak bekerja. Dan sekarang, dia menjalankan seluruh perusahaan. Bapak Henderson, sudah sebulan aku memegang kendali. Dalam waktu itu, aku sudah membersihkan orang-orang Victor dari perusahaan dan mengganti seluruh tim manajemen. Terlebih lagi, aku punya bukti bahwa Victor mentransfer aset grup Sterling secara ilegal. Aku akan meminta pengadilan untuk membekukan semua aset atas namanya. Apa gunanya? Kalian berdua masih menikah. Bapak Henderson, Nona Sterling di sini akan bercerai dengan Victor. Dan Victor akan pergi tanpa apa-apa. Benarkah? Victor, sudah sebulan penuh. Kamu benar-benar tidak mau ke kantor? Bagaimana kalau istrimu benar-benar menjalankan perusahaan dengan baik? Nanti tidak ada tempat lagi buat kamu. Kau terlalu menganggapnya hebat. Chloe tahu apa sih? Dia cuma burung dalam sangkar, dikurung di rumah bertahun-tahun, sekarang keluar, dia pikir dirinya elang perkasa. Grup Sterling, ya, sebentar lagi jadi cangkang kosong. Benar-benar cangkang kosong. Tepat sekali. Aku sudah suruh orang mengurusnya diam-diam. Aku juga sudah menyiapkan beberapa jebakan besar untuknya. 2 kontrak sebentar lagi habis masa berlakunya. Syarat perpanjangannya sangat berat. Aku sudah bereskan dengan para pemasok. Pasokan yang perlu diputus akan diputus secara bertahap. Kalau gitu dia benar-benar akan kacau, iya? Chloe masih punya dana perwalian yang ditinggalkan orang tuanya untuk dia. Begitu aku habiskan dana perwalian itu, aku akan menceraikannya untuk selamanya. Dan bersamamu. Jadi istrimu itu segitunya kaya, iya?
Dibandingkan dia, aku jauh sekali. Yang kumiliki untukmu adalah cinta sejati. Kalau dia cuma batu loncatanku. Tapi aku sama sekali tidak merasa aman. Sekarang kamu bersamaku. Tapi bagaimana kalau suatu hari kamu bosan denganku? Aku harus bagaimana nanti? Aku akan belikan kamu apartemen. Bagaimana, Andia? Benarkah? Aku selalu bermimpi punya tempat kita sendiri. Kalau gitu kita akan punya rumah sendiri. Aku cari uang cuma buat kamu habiskan. Ayo kita beli sekarang juga. Oke. Kalian berdua mau kemana? Aku tidak bisa terus-terusan tinggal di sini selamanya. Aku rencananya mau ajak Sylvia beli tempat. Beli tempat? Dia belum hamil juga? Buat apa beli sekarang? Ini urusanku sendiri. Jangan ikut campur. Victor, kalau gitu aku ikut. Aku bisa bantu kamu lihat-lihat dan kasih saran. Iya, tempat kita sekarang ini sempit sekali. Susah bergerak. Sudah waktunya ganti tempat. Ayo pergi. Rumah yang ditempati ibu mertuaku adalah hadiah dariku sebelum kami menikah. Sekarang, aku akan menjualnya. Sylvia mengirimiku pesan tadi bilang Victor selingkuh dengannya. Dia juga tinggal di sana. Mending dijual saja. Jadi seluruh keluarga Davis tidak akan punya tempat untuk bersembunyi lagi. Halo, apakah kalian berdua ke sini untuk menjual properti? Jual yang paling atas ini dulu. Prioritaskan. Disitulah ibu mertuaku tinggal. Perumahan Grandview. Perumahan Grandview. Tidak masalah. Nah, properti Anda ini berada di lokasi yang sangat strategis, dengan fasilitas yang lengkap. Pasti akan laku, dengan harga yang bagus. Di mana penjualnya? Kalau suka yang itu, silakan dilihat. Tempat apapun yang ada kamu di dalamnya. Sudah sempurna bagiku. Bu, lihat denah itu. Lebih bagus daripada rumah kita sekarang. Betul. Chloe yang pelit itu, rumah yang dia berikan dulu sangat kecil. Seharusnya sudah lama kita ganti. Kalian berdua, maaf ya, hari ini cukup ramai, saya akan... Silakan. Oke. Pak, unit yang Anda lihat ini memang sangat diminati. Jadi, bagaimana Anda ingin? Selama keluarga saya suka, tidak masalah yang lain. Yang manapun mereka suka, langsung tanda tangan saja. Baik. Kontraknya, sudah saya siapkan di sini. Bisa tanda tangan kapan saja, jadi, apakah Anda akan membayar dengan transfer bank atau kartu? Kartu. Victor. Kamu luar biasa, Victor. Pak, apakah Anda punya kartu lain? Kartu ini tidak bisa diproses. Tapi ini kartu hitam tanpa batas. Permisi, Pak, masih tidak bisa. Coba gesek lagi. Masih tidak bisa. Coba yang ini. Masih tidak bisa. Victor, ada apa? Kenapa semua kartumu tidak bisa? Victor, kamu tidak bangkrut, kan? Chloe. Pasti Chloe yang dibalik ini. Victor, kamu tidak benar-benar kehabisan uang, kan? Tapi tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, aku tetap menyukaimu. Tidak mungkin. Aku punya banyak aset luar negeri. Tidak boleh. Kita harus pergi tanya Chloe apakah benar dia yang dibalik ini? Kamu membicarakanku. Chloe, kamu ngapain di sini? Apa perusahaanmu sedang mengalami masalah akhir-akhir ini? Apa kamu butuh bantuanku? Pekerjaan berjalan lancar, perusahaan sedang berkembang pesat. Aku baru saja ada waktu luang, jadi kepikiran untuk mengunjungi agen properti. Kamu ngapain di sini? Chloe, kartu anak laki-lakiku tidak bisa digunakan. Apa ini ulahmu? Ya, aku mengajukan petisi ke pengadilan untuk membekukan asetnya. Aku tidak menyangka pengadilan begitu efisien. Bagaimana mungkin? Tapi aku jelas-jelas. Jelas apa? Atas dasar apa kamu mengajukan ke pengadilan untuk membekukan asetku? Tentu saja, atas dasar bahwa kamu mentransfer secara ilegal aset grup Sterling ke perusahaan cangkang dan ke luar negeri. Itu tidak mungkin. Aku menyembunyikannya dengan sangat baik. Victor, kamu pikir kamu menutupi jejakmu dengan sempurna, kan? Sayang sekali, kebenaran selalu terungkap. Chloe, aku benar-benar tidak mentransfer aset grup Sterling apapun. Kamu pasti sudah dibodohi oleh wanita ini, kan?
Dia menghasutmu untuk mengajukan ke pengadilan untuk membekukan asetku. Dia cuma penipu. Jangan percaya dia. Orang seperti apa dia? Aku yang akan menilainya. Berhenti memanipulasi psikologisku di sini. Chloe, kamu sayang. Berani-beraninya kamu menyentuh uang anak laki-lakiku? Tunggu saja, aku akan memberimu pelajaran. Uang anak laki-lakimu? Anak laki-lakimu tidak punya uang saat dia menikah masuk ke keluargaku. Uang apa yang dia punya? Semua yang dia punya, aku yang memberikannya. Status, posisi, kekayaan. Apa kamu benar-benar pikir dengan berpura-pura? Cukup lama, kamu akan menjadi semacam elit kelas atas. Kamu berani memukulku? Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Menggunakan uangku untuk membeli rumah untuk sayangmu? Dan kamu berani mengangkat tangan saat aku menangkap basah? Kamu salah paham. Dia cuma saudariku. Saudarimu? Kamu dan saudarimu sangat dekat, ya? Chloe, sayang. Chloe, kamu keterlaluan. Ribut sekali. Ayo pergi. Victor, kamu sudah sangat menderita. Aku tidak pernah menyangka istrimu seperti itu. Ini semua salahku. Aku tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa membantumu. Tidak apa-apa. Tapi jangan khawatir tentang itu. Victor, kamu selalu yang terbaik. Istri kamu pasti tertipu. Pulanglah dan bicaralah baik-baik dengannya. Dia akan mengerti, membantu kamu mencairkan kartu bank. Tepat sekali. Dia pasti tertipu oleh wanita itu. Aku harus pulang dan menjelaskan semuanya padanya. Kamu harus pergi. Kamu tidak cemburu? Aku melakukan ini untuk masa depan kita. Aku bisa menahan sedikit kesulitan. Tidak masalah sama sekali. Oke. Kalau begitu aku akan pulang malam ini. Kamu tunggu di sini untukku, oke? Jadi anak baik. Menggunakan uang istrimu untuk membeli rumah untuk wanita lain. Aku. Halo, Anda di sini untuk membeli tempat, kan? Bagus, di pihakku, kebetulan aku punya tempat di perumahan Grandview. Kita bisa menandatangani kapan saja. Setuju, selesai. Apa yang kamu lakukan kembali ke sini? Kenapa kamu tidak tinggal dengan wanita kamu? Sayang, kamu salah paham semuanya. Dia benar-benar saudara perempuanku. Mereka membantuku melihat-lihat rumah untuk memilih hadiah ulang tahun untukmu. Lalu kamu memukulku tanpa bertanya apa yang terjadi. Benarkah? Sayang, apakah tanganmu sakit? Tanganmu sakit, sayang? Chloe, aku benar-benar tidak mentransfer aset grup Sterling. Pasti kamu yang salah paham. Salah paham? Bapak Davis, kamu memang jago banget mengalihkan pembicaraan. Jago banget mengalihkan pembicaraan. Ini semua salahmu. Sejak kamu masuk ke rumah ini, istriku jadi selalu paranoid setiap hari. Victor, aku tidak pernah menyadari kamu adalah seorang aktor yang hebat. Sayang, aku bersumpah, aku benar-benar tidak melakukan hal-hal itu. Kamu cuma sudah dibodohi olehnya. Chloe, setelah bertahun-tahun bersama, masih saja kamu tidak percaya padaku? Victor, tidakkah menurutmu kamu terlihat seperti anjing yang menyedihkan sekarang? Anjing yang meminta-minta sisa makanan. Chloe, beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Apa? Sudah tidak bisa terus berakting lagi? Ya, sebaiknya kamu mulai terbiasa. Chloe, kamu keterlaluan. Akulah yang menopang keluarga ini. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Tanpa kamu, aku adalah CEO Grup Sterling. Seorang pewaris miliarder, lulusan Harvard. Aku adalah diriku sendiri. Tanpa Nona Sterling, kamulah yang bukan apa-apa. Kamu. Simpan saja ketulusan palsumu itu untuk orang lain. Itu tidak akan mempan lagi padaku. Chloe, beraninya kamu mempermalukanku seperti ini? Bahkan jika kamu pergi ke pengadilan untuk membekukan semua asetku, selama aku tidak menceraikanmu, kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkanku. Tentu saja tidak akan ada perceraian. Kamulah yang akan pergi dengan tangan kosong. Oh, iya.
Bapak Davis, pastikan kamu menghadiri rapat pemegang saham 3 hari lagi. Lagi pula, mendiang Bapak Sterling memang memberimu beberapa saham perusahaan. Dia memang memberimu saham, benar, kan? Apa? Kamu ingin mengambil kembali sahamku? Anggap saja kamu sudah diberitahu, Demi. Rasa hormat padamu, hanya itu. Baiklah. Kalian, bukannya kalian semua sudah dipecat? Kalian kehilangan pekerjaan. Tapi kami masih pemegang saham. Betul. Tidak menyangka, kan? Aku juga salah satu pemegang saham perusahaan. Sebaiknya kamu mulai melaporkan pekerjaanmu. Beri kami para pemegang saham penjelasan. Bagus, kalian sudah di sini. Menghemat waktu untuk mencarimu satu persatu. Maksudmu apa? Baiklah kalau begitu. Mari kita lihat kinerja perusahaan kuartal ini. Apa yang bisa dicapai oleh wanita sepertimu, yang tidak tahu apa-apa, mungkin capai. Chloe benar-benar menyelesaikan masalah dengan kedua mitra itu? Victor, bagaimana mungkin Chloe? Nona Sterling sedang mengadakan rapat. Tidak boleh diganggu. Itu karena wanita itu. Semua karena kemunculan Amber. Chloe berubah sangat drastis. Kita harus menyingkirkan Amber ini. Sekarang, apakah ada yang punya pertanyaan lagi? Wah, dengar kamu. Merangkai cerita indah. Karena kinerjamu begitu mengesankan. Berapa banyak uang yang bisa kamu berikan kepada kami para pemegang saham? Kesuksesan perusahaan adalah berkat usaha bersama semua orang. Jadi hari ini, aku datang membawa manfaat. Aku telah memutuskan untuk mentransfer dividen pemegang saham kepada para karyawan. Sedangkan kalian beberapa orang, kalian harus menyumbangkan saham sendiri untuk memberikan manfaat bagi karyawan. Apa hakmu? Kami kan pemegang saham perusahaan. Kami sudah banyak berbuat untuk perusahaan. Mengapa kami harus membayar? Betul. Kontribusi, lebih tepatnya mengambil aset grup Sterling dan mengisi kantong sendiri. Apa buktimu? Kamu bisa bicara semaumu, tapi tidak bisa sembarang menuduh. Ini buktinya. Apa semua ini? Jangan kira kamu bisa asal geledah-geledah kertas lalu mengharapkan kami tertipu. Kamu anggap kami bodoh? Victor, kamu gila? Apa yang ada di pikiranmu? Kenapa kamu menyerahkan perusahaan ke wanita tak tahu apa-apa ini? Apa yang membuatnya layak untuk menjalankan perusahaan ini? Victor, kenapa kamu tidak jelaskan ke semua orang bagaimana kamu mentransfer aset korporasi Sterling? Aku. Dalam 6 bulan terakhir, korporasi Sterling melakukan 32 transfer tidak normal. Aku sudah lacak uangnya. Uang itu dialirkan ke beberapa perusahaan bodong. Lalu, dalam waktu kurang dari sebulan, semuanya ditransfer ke dalam satu rekening luar negeri anonim. Ini penggelapan dana. Aku sudah hubungi polisi. Kalian semua akan masuk penjara. Victor, kamu bilang bantu transfer aman? Kenapa kami harus masuk penjara? Victor, soal uang yang kamu berikan padaku, aku pastikan setiap sennya sudah dikembalikan ke kamu. Aku tidak mendapat 1 sen pun keuntungan dari ini. Aku tidak mau masuk penjara. Benar? Kenapa kamu dengarkan omong kosongnya? Dokumen-dokumen ini palsu. Apa benar Victor menyalahgunakan aset perusahaan? Bukankah itu menguras habis keluarga? Pantas saja tunjangan perusahaan semakin buruk tiap tahunnya. Bisa kamu mengeluarkannya? Kamu yang jelaskan ke petugas polisi. Siapa di antara kalian yang menelepon polisi? Saya. Di perusahaan kami, seseorang menyalahgunakan kekuasaannya untuk mentransfer aset ratusan juta. Direktur Williams, Anda yang menangani semua ini, mau jelaskan. Chloe, kamu pikir ini akan menjatuhkanku? Direktur Williams akan menanggung kesalahan untukku. Maaf, Bapak Davis. Tapi dia yang memaksaku melakukannya. Untuk setiap transaksi di sini, saya telah menyimpan catatan, dan saya bisa memberikannya ke polisi. Kamu mengkhianatiku. Bapak Davis, kamu tidak bisa membuat kesalahan dan berharap aku yang menanggung kesalahan. Petugas, saya juga punya tangkapan layar obrolan dia memintaku menanggung kesalahan, dan saya dipaksa. Ah, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apa-apa, jadi jangan tangkap aku. Benar, saudariku tidak tahu apa-apa. Semua aku yang lakukan. Jadi lepaskan dia. Kamu kejam. Tunggu saja.
Suruh Sylvia menebusku. Oke, aku akan segera pergi. Nona Sterling sangat tegas. Dia menyingkirkan banyak orang sekaligus. Betul. Tapi meski begitu, Nona Sterling dan Victor masih belum bercerai, dan seiring perusahaan semakin maju, dia masih mendapat bagian. Baiklah, semuanya, kembali bekerja, dan tunjangan akan seperti yang baru saja saya umumkan. Terima kasih, Nona Sterling. Victor, kau bikin aku kaget setengah mati. Syukurlah, tabunganku habis semua untuk membebaskanmu dengan jaminan. Sylvia, tunggu aku membalikan keadaan. Aku dan Chloe belum bercerai. Aku yakin aku masih bisa mengurasnya sampai habis uangnya. Aku percaya padamu. Sylvia, asalkan kau percaya padaku. Kali ini, kita akan menyingkirkan Victor untuk selamanya. Kurung dia selama 10 tahun penuh. Sedangkan kalian berdua, kita akan urus gugatan cerai bersama. Kita perlu mencari pengacara yang benar-benar bagus. Kita akan pastikan dia pergi tanpa apa-apa. Sylvia baru kirim pesan. Dia membebaskan Victor dengan jaminan dan ingin kita menangkap basah mereka. Lalu, kita bisa lewati seluruh masa tenang itu, atau bahkan gugatan. Kita bisa buat dia langsung pergi tanpa apa-apa. Ayo pergi. Ayo pergi. Sylvia, kenapa kau bawa aku ke kamar yang dulu kubagi dengan Chloe? Karena di kamar Chloe, dia memilikimu sepenuhnya begitu lama. Aku juga ingin begitu. Buru-buru apa? Pintunya saja belum ditutup. Sekarang sudah. Sylvia, kau tahu nggak sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Berapa lama? Sejak hari kau putus sekolah. 10 tahun penuh. Aku juga sudah lama menunggu hari ini. Aku bilang pada Chloe aku akan membantunya, membuatmu pergi tanpa apa-apa. Dan aku serius. Chloe, kamu ngapain di sini? Victor, di kurung masih juga nggak bisa diatur. Kamu datang ke rumahku buat mengendap-endap. Chloe. Dia itu ahli kecantikan. Ingat dia? Dia tiba-tiba muncul di ranjangmu. Kukira itu kamu. Tidak. Dia yang merayuku. Nona Sterling, aku benar-benar mencintai Victor. Aku sudah hamil anaknya. Kumohon, biarkan kami bersama. Kamu ngomong apaan sih? Aku nggak pernah sentuh kamu. Nona Sterling, tolong, jangan pisahkan kami. Yang nggak dicintai, itulah sayang yang sebenarnya. Tutup mulutmu. Chloe, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku nggak pernah sentuh dia sedikit pun. Hanya kamu yang kucintai, aku mencintaimu, hanya kamu, dari awal sekali. Victor, kamu percaya itu? Perselingkuhan. Ini buktinya. Aku akan buat kamu pergi tanpa apa-apa. Chloe, kamu harus percaya padaku. Victor, kamu benar-benar contoh orang yang tak tahu malu. Ketahuan basah. Masih juga cari-cari alasan? Chloe, kamu pikir ini bisa mengancamku? Mengancammu. Kurasa kamu nggak paham situasinya. Sekarang ini, aku yang mengusirmu. Sekarang aku mengerti semuanya. Kau memang dari dulu ingin bercerai. Makanya kau pergi dan mempekerjakan manajer ini, hanya untuk mengusirku. Biar ku katakan sesuatu. Dia cuma seorang penipu. Victor, bagus sekali. Chloe ingin bercerai. Kita bisa bersama sekarang. Pergi, kau sayang kecil. Perutku. Bayiku. Sakit sekali. Bayimu, kau selingkuh dariku. Aku tak pernah menyentuhmu. Lepaskan tanganmu dariku. Lepaskan, kau pikir kau di atas hukum? Beraninya kau memukul orang? Kau benar-benar ingin membusuk di penjara? Kita harus bagaimana? Dia banyak berdarah. Cepat, panggil ambulans. Aku akan membawanya ke kantor polisi. Dengan semua bukti ini, dia akan dikurung selama 1 dekade atau lebih. Lepaskan. Petugas, dia melakukan penyerangan yang disengaja. Dia memukuli wanita itu. Ini bukti videonya.
Kau pikir dia akan menuntutku? Chloe dan aku sudah lama kenal, dia tak akan berbalik melawanku hanya karena aku selingkuh. Aku akan segera bebas. Jadi, kau mengaku selingkuh. Satu lagi bukti untuk pergi dengan tangan kosong. Kau. Sylvia, kenapa kamu melakukan itu waktu itu? Kamu sengaja memancing amarah Victor. Bilang kalau kamu hamil supaya dia memukulmu. Berapa tahun hukuman yang dihadapi Victor? Rantai bukti untuk penggelapan aset perusahaan sudah sangat kuat. Ditambah dengan penyerangan yang disengaja, dia bisa menghadapi lebih dari 10 tahun penjara. Bagus. Lalu kenapa kamu menebusnya? Dia sudah pasti akan dihukum karena itu. Apa yang ada di pikiranmu? Hidupku memang tidak berharga. Aku sudah cari tahu, kejahatan kerah putih hanya dihukum 3 tahun. Itu terlalu ringan untuknya. Aku harap dia memukulku lebih keras. Waktu itu, saat dia memukulmu, korpus luteumu pecah. Kamu mengalami pendarahan. Kamu hampir mati. Dokter bilang kalau kamu terlambat 10 menit lagi, kamu sudah tidak tertolong. Aku cuma ingin dia membusuk di penjara. Tapi untuk bajingan seperti dia, kamu hampir mati. Apakah itu benar-benar sepadan? Dia menghancurkan hidupku. Kenapa dia harus hidup lebih baik dariku? Kamu tahu bagaimana aku hidup setelah putus sekolah dulu, tanpa gelar. Aku bahkan tidak bisa dapat kerjaan yang layak. Aku kerja di pabrik elektronik. Aku berdiri di jalur perakitan selama 12 jam non-stop. Jari-jariku terluka oleh komponennya. Setelah kerja, jariku bahkan tidak bisa diluruskan. Aku juga jadi pelayan di restoran. Pelanggan suka meraba tanganku, kakiku. Bos bilang, tahan saja, ini akan berlalu. Mereka pelanggan VIP. Kamu bisa mulai lagi. Jangan menyerah pada dirimu sendiri. Sebenarnya, ini salahku karena tidak menjelaskan dengan jelas. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Kamu tahu bagian yang paling konyol? Aku bahkan tidak berani membencinya. Ibuku bilang padaku, kamu yang minta sendiri. Siapa lagi yang bisa kamu salahkan? Jadi, kamu ingin kembali ke sekolah dan menyelesaikan studimu? Apa? Kebetulan, perusahaanku sedang membutuhkan asisten. Kurasa kamu cocok untuk posisi itu. Tapi, kamu lihat, perusahaan kami punya persyaratan pendidikan tertentu untuk asisten. Jadi aku berencana untuk mengirimmu kembali ke sekolah dulu. Benarkah aku benar-benar bisa menjadi asistenmu? Perusahaanku selalu terbuka untukmu. Chloe, kamu ngapain di sini? Jangan bilang kau mencoba menyuruhnya menuntut Victor, karena biar ku beritahu, itu takkan pernah terjadi. Betul. Jangan buang-buang tenagamu. Sylvia, karena kau selalu ingin menikahi Victor, sekarang aku setuju. Benar, Victor akan segera menceraikan Chloe, dan nanti kau akan menjadi ipar perempuanku yang baru. Kami bahkan tak keberatan kau pernah bekerja di spa, jadi yang perlu kau lakukan hanya menandatangani surat pengampunan. Victor menghancurkan hidupku, dan kau pikir aku akan tetap menikah dengannya? Aku akan menuntutnya sampai hancur, dan aku takkan pernah berdamai. Apa katamu? Kau yang merayu anakku, dan sekarang kau mau menuntutnya? Kalau kau tak mau berdamai, aku pastikan kau tak bisa tinggal di kota ini. Kau pikir aku takut padamu? Kau. Martha, ku bicarakan sesuatu. Kalau kau mau menyusul anakmu ke penjara sekarang juga, aku bisa mewujudkannya. Kalian berkomplot? Sylvia, katakan berapa mereka membayarmu agar ku bayar 2 kali lipat. Jangan kira hanya mereka yang punya uang. Katakan saja berapa yang kau mau, dan akan kuberikan padamu. Simpan saja tenagamu. Apa kau masih punya uang sekarang? Ibu, belum jugakah ibu sadar kalau Sylvia sengaja dibawa mereka dari awal untuk menghancurkan Victor, dan mereka selalu berkomplot? Aku akan melawanmu sampai mati. Beraninya kau sakiti anakku. Ibu, kau. Pergi dari sini, sekarang. Kau. Keluar. Baiklah, kami pergi. Amber, dasar jalang, kau akan kubuat membayarnya. Nona Lily, apa yang perlu kuselidiki kali ini? Siap. Aku butuh kau carikan aku beberapa preman. Ada petunjuknya? Untuk apa kau butuh mereka? Ada seorang penipu ini. Dia menipu Chloe dan membuat Victor masuk penjara. Aku ingin dia hilang selamanya. Dan kapan kau butuh mereka? Semakin cepat, semakin baik. Cari waktu untuk memancingnya keluar. Namanya Amber Cole.
Mungkinkah Lily Davis tahu kalau aku kenal Amber? Tapi, orang ini, aku mungkin tidak bisa memancingnya keluar. Bukannya kau bilang bisa melakukan apa saja asal harganya pas? Baiklah, akan ku coba. $100.000. Uangnya sudah ditransfer. Itu semua dari simpanan rahasiaku, kau dengar? Terserah. Begitu kita singkirkan wanita itu, semua uang Chloe akan jadi milik keluarga kita. Terima kasih, bos. Kau masih pikir bisa menangani Amber? Bagaimana dengan 2 preman yang ku minta kau cari itu? Segera. Bicaralah. Untuk apa kau panggil aku ke sini? Amber, hari-harimu sudah terhitung. Aku sudah tahu itu. Kau cuma seorang penipu. Langsung katakan saja, kenapa kau mendekati Chloe? Apa tujuan aslimu? Untuk apa? Untuk mengusir kalian, para lintah darat ini, tentu saja. Kau. Di mana orang-orang yang ku minta kau cari? Cepat lemparkan wanita ini ke laut untuk dimakan hiu. Kemarilah, sekarang. Di sini. Petugas, itu dia. Dia mencoba menyewa orang untuk pembunuhan. Aku punya buktinya di sini. Aku memberimu uang, dan kau berani menipuku. Petugas, uang haram ini adalah buktinya. Kau ikut kami. Kalian mau apa? Kerja bagus. Tinggal Martha Davis yang tersisa. Chloe, sudah putuskan tentang perceraian? Perceraian adalah hal besar. Setelah kamu bercerai, siapa yang mau kamu? Victor, kamu yang akan pergi tanpa apa-apa dan membusuk di penjara. Apa? Kamu menggelapkan aset perusahaan. Kamu memukuli Sylvia sampai babak belur. Kalau di total, paling sedikit kamu akan menghabiskan 10 tahun. Tapi hey, jangan khawatir. Pengacara saya akan membantu kamu. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kamu hukuman maksimal. Kamu kejam. Chloe, bagaimana kamu bisa begitu tak berperasaan? Baik, aku akan pergi tanpa apa-apa. Tapi aku tidak mau masuk penjara. Aku akan berbaikan dengan Sylvia. Ayo, ingat semua tahun kita bersama. Biarkan aku lepas sekali lagi. Kamu benar-benar berpikir Sylvia akan memaafkan kamu? Dia menghabiskan banyak uang untuk membebaskan aku. Dia tergila-gila padaku. Victor, kamu terlalu sombong. Kamu menghancurkan hidup tanpa berpikir 2 kali. Dan kamu mengharapkan maafnya? Sylvia membebaskan kamu ada alasannya. Untuk memprovokasi kamu dengan sengaja. Agar kamu mendapatkan hukuman yang lebih berat. Tidak, itu tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Dia hanya seorang yang putus sekolah. Berani dia menentang aku? Diam, Victor. Kamu naik dengan menginjak-injak wanita. Kamu akan menghabiskan hidupmu di sini. Memikirkan apa yang kamu lakukan. Victor, jangan takut. Wanita Amber itu, Lily sudah menanganinya. Chloe tidak bisa menandingi kamu sendiri. Chloe, jangan kamu pergi. Berhenti di sana. Chloe, berhenti di situ. Aku tak akan mengizinkan kau menceraikan anak laki-laki. Martha, apa yang bikin kau begitu percaya diri? Kau cuma mengandalkan Amber, kan? Semakin kau percayai dia sekarang, semakin tak kau pahami bagaimana kau bangkrut saat itu terjadi. Terus, kalau kau berlutut dan minta maaf padaku, aku mungkin cukup baik hati untuk memaafkanmu. Tapi, mulai sekarang, semua uangmu dan perusahaan harus diserahkan pada Victorku. Selain itu, dalam 2 tahun ke depan, kau akan melahirkan 2 anak laki-laki untuk Victorku. Kalau tidak, aku akan suruh dia cari orang lain untuk mengandung anaknya. Martha, kau pikir aku bodoh, ya? Kau pikir tanpa Amber, aku akan biarkan kau menginjak-injakku. Hanya karena Amber muncul kau baru berubah sikap. Jangan coba-coba membodohiku. Burung Phoenix terlahir sebagai Phoenix. Meski sayapnya dipotong, hanya dengan istirahat sebentar, dia masih bisa terbang ke langit. Nona Sterling adalah ratu sejati. Dia bukan orang yang bisa kau perintah. Apa yang kau lakukan di sini? Seharusnya apa?
Kau seharusnya sudah. Putrimu melakukan pembunuhan bayaran. Ibu, selamatkan aku. Aku tidak menyewa orang untuk membunuhnya. Itu semua perbuatan Amber. Perempuan itu menjebakku. Lily, apa hakmu menangkap putriku? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Ibu, putri ibu dicurigai melakukan penculikan kontrak. Buktinya sudah lengkap. Dia akan ditahan secara pidana. Ibu, selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Kau berani memukulku? Kalau kau lakukan, kalian bertiga akan bertemu di penjara. Aku tak akan biarkan kau lolos. Bahkan jika aku harus jual rumah dan pinjam uang, aku akan sewa pengacara terbaik untuk bebaskan anak laki-lakiku. Ya, semoga berhasil. Hei, Bung. Tempat ini bagus banget. Pemiliknya melepasnya dengan harga murah, seharga Rp500.000. Wah, murah banget. Lagi pula, aku punya selusin teman yang butuh tempat tinggal. Aku beli tempat ini dan biarkan mereka tinggal di sini. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu mau merampokku? Bu, apa yang kamu mau? Ini rumahku. Tolong pergi. Bu, Nona Sterling menyewa agensi kami untuk menjual properti ini. Kamu bilang ini rumahmu? Kalau begitu, buktikan. Chloe mau menjual rumah kau? Properti ini milik Nona Sterling. Kamu cuma menempati tempat ini secara ilegal. Jangan berani-beraninya menganggap milik orang sebagai milikmu. Rumahku. Diam, berhenti berisik, bikin gila. Tempat ini sekarang milikku. Kalau kamu berani muncul lagi di sini, kamu akan menyesal. Victor, Lily, mereka berdua ditangkap. Aku harus bagaimana? Tidak. Aku harus cari orang yang bisa menebus mereka. Karma. Ada berita penting hari ini, seorang warga ditemukan. Gimana belajarnya? Kalian lihat beritanya nggak? Orang yang mati di jalan itu. Apa itu Martha? Dia tiba-tiba meninggal begitu saja. Dia meninggalnya gimana? Itu nggak ada hubungannya sama kamu. Aku nggak bilang itu salahku. Cuma, susah dipercaya aja. Karma itu kejam. Ayo kita pergi. Makan malamnya sudah siap semua untuk merayakan kemenangan besar kita. Ayo. Ayo, para wanita. Untuk hidup baruku. Untuk masa depan cerah kita semua. Dan untuk karirku yang sukses. Nona Cole. Nggak bisa kita perpanjang kontraknya aja? Ayo perpanjang, ya? Seumur hidup. Sekarang, kamu sudah mengambil kembali semua yang menjadi milikmu, bahkan lebih dari itu. Jalan ke depan, harus kamu tempuh sendiri. Aku punya jalanku sendiri yang harus kutempuh. Tapi selama ini, kamu bukan cuma manajerku. Kamu juga asisten kerjaku, pembimbing hidupku, dan teman baik. Gimana bisa kamu pergi begitu saja? Gimana aku harus melepasmu? Chloe, di dunia ini, semua hal baik pasti ada akhirnya. Kamu sudah berhasil keluar dari lumpur dan terbang tinggi. Tapi di dunia ini, masih banyak wanita lain yang mengalami hal yang sama sepertimu. Tapi saat ini, mereka lebih membutuhkanku. Bos, berkas klien berikutnya sudah dikirim ke emailmu. Targetnya keluarga, suaminya pelaku kekerasan jangka panjang. Mertuanya semua menutup-nutupi, istrinya penakut, lemah. Dia punya anak perempuan umur 5 tahun. Dia sudah beberapa kali mencoba bunuh diri. Kamu lihat, di dunia ini, selalu ada begitu banyak krisis keluarga yang tampaknya tak terpecahkan, dan aku satu-satunya solusi. Namaku Amber Cole. Tugasku adalah memperbaiki semuanya.